gentlemen. Siapakah Tuhan menurut Yesus? Jadi sebenarnya ayatnya banyak ada Bang Rasid ya. Nanti kalau aku tunjukkan ada 30 ayat, 100 ayat pun ada. Udah, jangan itu aja yang gua tanya, bolak-balik udah ribuan kali. Oke. Nah, di ayat yang saya bawa adalah Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jelas di situ dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Udah, itu yang pertama. Udah, yang kedua di Kejadian 1 ayat 26 itu kita Kejadian 1 ayat 26 berbunyi, baiklah kita menciptakan. Di situ ada kata kita. Kalau Tuhan hanya bilangan satu, bukan esa, maka baiklah aku menciptakan. Ya. Oke, di Injil juga dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di situ ada dua kata, firman dan Allah. Ya, firman itu menjadi manusia, maka Allah itu pun menjadi manusia. Kita lihat dari padanan katanya. Oke, nah banyak lagi ayat-ayat yang berikutnya di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang sudah ada, dan yang terkemudian, yang maha kuasa. Ya, siapa yang ngomong di situ? Yang ngomong di situ adalah Yesus Kristus. Karena di Wahyu 1 ayat 1 jelas ayatnya. Inilah wahyu Yesus Kristus katanya. Ya, inilah wahyu Yesus Kristus. Di Wahyu 1 ayat 8 jelas dikatakan aku adalah Alfa dan Omega. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah. Maka Yesus adalah Alfa yang disebutkan di ayat 1 Kejadian 1. Pada mulanya adalah Allah. Oke, jelas ya. Nanti ditambahkan Kak Lina sedikit. Kak Lin, tadi aku mau menanggapi jawaban dari Bang Dirman. Bentar. Silakan. Jadi Bang Daman berusaha keras untuk menyanggah bahwa Tuhannya Bang Daman mengatakan bahwa membenarkan Taurat dan Injil. Ya, Bang Daman dengan menunjukkan segala bentuk teori dia, udah teori nggak tahu, tak teori Darwin, tak teori apa dibawakan ke sini, ya. Dia menyimpulkan bahwa pendapat Allah mengatakan membenarkan Injil dan Taurat itu berusaha dikaburkan Bang Dirman. Nggak masalah Bang Dirman. Oke, itu satu. Yang kedua, dibawakan Bang Dirman tadi hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya, itu pun dari Google, dia tahu. Nggak ada aplikasinya. Nanti Bang agak-agak cantik sih datamu Bang Dirman. Jangan kau buka Google. Tadi kulihat tadi aplikasi searching Google. Tolong dulu, jangan kau bawa Google Bang. Dan ingat ya teman-teman, hadis itu bukan perkataan Tuhan. Hadis itu perkataan nabinya Bang Dirman, manusia biasa. Yang kutanya, kenapa Tuhanmu tak pernah ngomong sama nabinya? Ini sekarang. Nah, kesalahan sejarah tadi dibawakannya gini. Oh, penyebutan Maryam ini dengan Miriam ini sebenarnya sama. Gimana lah logika Bang Dirman? Miriam dan Maryam, Abang bilang tadi. Oh, Maryam itu saudara sama si Harun. Itu ada itu satu keturunan. Kok nggak sekalian aja kau bilang dari Adam dan Hawa, bilang sekalian Bang, biar nyambung. Ya, dari Adam dan Hawa sekalian bilang itu satu keturunan, bilang gitu Bang. Jangan gitu cara diskusinya. Nah, tadi yang dirham tadi belum Abang jawab tadi ya, dirham. Nah, dirham itu kenapa dikatakan dalam Al-Qur'an ya? Nanti jelaskan itu dari Bang Dirman. Silakan Kak Rin. Teman. Itu salah sejarah itu, dirham itu tahun 1800 itu. Ya, itu harus kalian koreksi tuh, jangan menyebarkan kebohongan di depan publik ya, terutama tentang ilmu pengetahuan. Kasihan ya saudara-saudara yang awam yang tidak paham. Dibenerin dulu perkara dirham. Ya. Jadi kalau pertanyaan kalian Tuhan siapa yang Yesus sembah dalam kemanusiaan, sekali lagi saya tegaskan hanya merujuk kepada Bapa itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikenal oleh siapapun pada 1 Masehi. Tapi dalam keilahian Yesus adalah Allah itu sendiri. Terlalu banyak ayat untuk dibawakan ya. Saya juga bisa bawa misalnya contoh dari Yesaya. Teman-teman kita tidak perlu tidak selalu berkubang dengan perjanjian baru, di perjanjian lama juga ada. Yesaya 43, 11, 12 itu jelas, akulah Tuhan, Allah dan Juru Selamat itu jelas ya.
Jadi ada Allah, ada Tuhan, ada Juru Selamat, satu kesatuan, dan itu tidak bisa tidak. Nanti ujungnya pun merujuk kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia, nuzul ke dunia, menjadi manusia. Itu sebab di depan saya katakan Allah yang omnipresent dan transcendent, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, mau jadi apapun tidak bisa diintervensi oleh manusia dan tidak butuh permisi manusia. Jadi ketika Yesus Kristus dalam kemanusiaan itu jelas hanya merujuk kepada Bapa, bukan yang lain. Dalam keilahian dia adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, maka fix no debat. Yesus Kristus satu-satunya Allah dan Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia di muka bumi, tanpa terkecuali teman-teman muslim yang ada di dalam ruangan ini saat ini. Itu aja dari saya. Noel aja yang bertanya. Oke. Jangan Bandaman, jangan, nanti gua. Nanti pindah ininya. Iya. Tolong dimanfaatkan 4 waktunya 4 menit aja ya. Soalnya banyak yang saya harus tanggapi nanti ya. Manfaatkan 4 menit aja Bandaman. Gatel saya. Ntar gua ketawa dulu. Ku kasih hadis qudsi bukan nyari pengertian, nyari aplikasi. Ini gimana? Makanya bener kan aku pernah bilang bahwa ilmu Islam itu luas layaknya laut, paling bisa sederhana sungai. Otak oten itu layaknya cangkir kopi, nggak muat. Gua kasih hadis qudsi, seharusnya dia cari definisi, nyarinya aplikasi. Kapan dapat? Itu satu. Yang kedua masalah kunyah. Yang bilang Maryam saudara Harun siapa? Orang Arab itu kalau memanggil perempuan yang mulia, salah satu pemanggilannya itu berupa nama, disebut dengan ismon. Yang kedua kunyah. Jangan cari aplikasi kunyah ya. Jangan cari aplikasi kunyah. Cari pengertian kunyah ya. Cari pengertian kunyah. Ini harus ku ingatin. Nanti cari aplikasi dia nih, bahaya nih. Cari pengertian kunyah. Salah satunya ada ukhton. Ukhton itu karena diduga oleh orang Yahudi dia telah berzina. Lalu disandarkan. Oi, Maryam saudara Harun, karena garis keturunannya ada Harun di dalam garis keturunannya sebagai orang yang mulia dalam kalangan Yahudi. Nggak usah nyari aplikasi, nggak dapat. Udah, masalah dirham cari lagi nanti ya. Ini cari lagi ya, definisi cari. Ada yang namanya dirham madrubat ataupun jadi nakden. Itu adat orang Arab. Sebelum dirham dan dinar dijadikan mata uang, dulu dia masih madrubat. Arti madrubat dalam bab zakat orang Islam, ada yang namanya zakat dinar, ada yang namanya zakat dirham. Di mana dirhamnya dimaksudkan bi ghairi nakden. Nah, nggak paham nih. Nih percuma nih gua bahas fikih. Intinya kayak gitu, nanti nyari ya. Madrubat itu apa, nakden itu apa, biar tahu nanti penjelasannya kemana, kan gitu. Nah, udahlah gitu aja, lanjut sih. Gue udah selesai gue. Seru hadis qudsi nyari aplikasi anjir. Iya. Belajar dulu ya. Pahami dulu hadis qudsi itu apa gitu loh. Jangan dibawa. Kayak saya kasih tahu kau yang namanya aplikasi Gabriel. Yang namanya AI itu dia mengambil dalil terbanyak, dalil yang paling baik dan dalil yang paling benar, lalu dirangkum oleh dia, lalu dikeluarkan. Itulah AI. Begitu caranya. Mengambil dalil-dalil terbaik, bukan dalil-dalil asal-asal, apalagi dari dari PDF atau apalah itu. Nah, untuk tante lagi, untuk Kak siapa? Kak Lina, santai Kak. Bedakan bersaksi dengan menyaksikan. Bersaksi dengan menyaksikan itu beda Kakak. Dengan membawa yang nama aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi karena mendapatkan setiap kebenaran yang dia sudah pelajari. Maka dia bersaksi pasang badan untuk apa? Untuk meyakini bahwa apa yang aku yakini sekarang, saya bersaksi untuk diriku sendiri. Begitu. Jangan menyaksikan dengan bersaksi disamain. Aduh. Jadi ya. Gini. Contoh nih Bes, kita kasih contoh. Aku bersaksi ya. Yesus Tuhan. Mana? Sherlock mana? Nggak ada. Ya. Sama berarti gitu. Kejadiannya. Aku bersaksi Yesus Tuhan. Mana? Tapi kalau istilah dalam Kristen malah kita kalau dalam Kristen itu kesaksian murtadin, kesaksian ini beda Kak. Sepertinya Kak Lina ini kan sudah lama ya berapologet ya. Kayaknya kok masih di sini aja tentang bersaksi dengan menyaksikan itu kok masih belum bisa bedakan. Begini Noel, saya ajarkan sedikit ya. Noel,
kalau kamu mau menjawab pertanyaan saya, pahami dulu pertanyaan saya. Siapa Tuhan menurut Yesus? Bukan mengambil dalil aku dan Bapa adalah satu. Heits, data yang kau bawakan nih, saya ajarkan Kak Lina yang namanya menghafal Bible. Lihat mata saya. Ketika dikatakan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 5 nomor 26 mengatakan Bapa memiliki hidup sendiri, begitu juga anak diberikan dalam hidupnya sendiri. Ketika dia mengatakan bahwa Yohanes 5 mulai dari ayat 30 sampai 34 sampai 35, 36 sampai 40, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang benar. Penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri, agar kalian memperoleh hidup yang kekal. Seperti itu namanya menghafal. Pahami dulu. Yohanes 5 ayat 8 dikatakan apa? Yohanes 17 ayat 8 mengatakan apa? Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan baik dan benar. Yesus menerima firman, ada yang memberikan. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Memisahkan lagi. Pertanyaan saya, menurut Yesus malah kau bilang aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Setiap apa yang dikatakan oleh Bapa, itu yang dikatakan oleh Yesus. Maka dari itu pada saat Yesus mengampuni seorang wanita pendosa, dia mengatakan, pulanglah wahai wanita, dosamu telah diampuni. Bukan dosamu telah aku ampuni. Kan begitu. Makanya kalau mau, saya kira ada jawaban yang betul-betul eksplisit. Contoh nih saya ajarkan, namanya Tuhan yang benar menurut Yesus. Oh, adanya di Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah itu contohnya. Makanya saya kasih kamu kisi-kisi nih. Coba Gabriel, coba buka Matius 11 nomor 25. Ayo dua-duanya buka, belajar. Yesus mengatakan aku bersyukur ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ibrani 5 nomor 7 dikatakan apa? Dengan keadaannya sebagai manusia, Yesus anak soleh, dalam keadaannya sebagai manusia dia memohon ratap tangis dengan peluh kesah dan air mata, karena dia tahu betul bahwa Bapa dapat menyelamatkan dari maut. Bapa dapat menyelamatkan karena kesolehannya. Doanya telah didengarkan. Siapa yang selalu mendengarkan doa? Yaitu Tuhan Yesus anak soleh. Gitu. Jadi kalau cuman jawabannya di sini, saya mencari siapa Tuhan yang benar menurut Yesus. Gitu. Makanya kalian ini selalu mengatakan di Yohanes 5 nomor 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu bersaksi tentang aku, tetapi kalian nih tidak mau datang kepada Yesus. Cobalah kalian datang kepada Yesus. Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus mengatakan Yohanes bagaikan pelita bagi kalian. Kalian hanya menerima cahayanya dengan sementara. Siapa cerita cahaya yang abadi? Yesus. Karena dia menyampaikan kebenaran dengan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa yang menyampaikan itu? Yang menyampaikan itu adalah wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Yaitu di dalam Injil dikatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Heits, kalian bangsa apa? Jadikanlah bangsa muridku. Bangsa muridnya Yesus apa? Gitu. Pahami dulu pertanyaannya, jangan terlalu fokus ingin menyerang, fokus dulu. Waktunya banyak kok, waktunya banyak. Pahami dulu pertanyaannya, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus. Jadi kalau kalian siapa yang mau menjawab dengan hati-hati dan pelan-pelan, jawab dengan pelan. Biar apa? Biar kita tahu poinnya. Oh ternyata Yesus itu mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu siapa gitu. Menurut Yesus, darah Yesus. Silakan. Ini nyari aplikasi lagi. Jangan cari aplikasi lagi nih ya. Dah, mana? Sebentar ya. Mulai. Tunggu, mana? Wait. Perhatikan teman-teman. Oke, gas. Aduh, saya tidak akan bertanya apapun tentang Quranmu yang sudah saya sampaikan. Kalau dulu saya muliakan, sekarang saya sampaikan karena saya mantan Islam. Jadi biar si Noel saja yang bertanya. Saya mau notice kamu ya.
Teman-teman muslimku yang baik hati, kalau punya duit lebih jangan jajan cilok, jangan beli kuota untuk nonton BF persiapan 72 bidadari, dan jangan ngelem di kolong jembatan. Perhatikan, beli KBBI. Kata dasar saksi itu apa? Tentu menggunakan mata, tentu menggunakan telinga, ya, menggunakan segala kehadiran yang ada. Jadi kalau gagal dengan kata dasar saksi saja, sudahlah ya, berarti nggak level saya. Banyak banget yang tap di bawah saya, Malina turun nggak level, itu kasihan. Ya udah, ya dosen sama anak TK nggak nyambung katanya. Ya nggak apa-apa. Itu dulu teman-teman, kita kasih kesempatan mereka untuk mengaktualisasi diri supaya dapat validasi. Itu hebatnya orang Kristen, memberi mentalnya ya. Perhatikan, memberkati. Terus yang kedua, saya minta kalian jadi orang Islam yang eksklusif, ya, confident dan independen. Gunakan kitab sucimu, jangan suka ngemis memohon apa yang ada di dalam Alkitab, ya. Dan saya tetap akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak perlu ke Arab-Araban, tidak perlu ke Inggris-Inggrisan, supaya penonton saya itu terpuaskan dalam masalah diksi dan kosakata. Dan yang ketiga, saya appreciate kepada teman-teman Islam, walaupun pekerjaan yang dilakukannya itu sama rendahnya dengan binatang. Karena apa? Skill tertinggi binatang itu menghafal, skill terendah manusia itu adalah menghafal. Jadi ketika Rasid mencoba menghafalkan ayat-ayat suci Alkitab, sebenarnya kita perlu apresiat, walaupun isinya mungkin sudah ditukar balik atau dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi berdasarkan habit mereka seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Noel, silakan kamu yang bertanya. Saya kasih kamu waktu banyak. Teman-teman, ini tadi dibilang Bang Daman, saya kan tadi nanya, kenapa Tuhannya Bang Daman tidak pernah berbicara kepada Nabi yang kata Bang Daman kan Nabi terakhir. Nah ini dia, lihat, dia katanya dari hadits qudsi katanya. Coba kita bahas hadits qudsi ini apa? Biar jelas kita ini kawan, apa yang dimaksud dengan hadis qudsi ini, saya baca ya. Hadis qudsi adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui ilham atau mimpi. Bang, kamu percaya sama mimpi bang? Astagfirullah. Yang benar aja bang. Oke? Wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui ilham atau mimpi. Astaga, mimpi ternyata bang. Waduh, saya kira tadi udah cetar membahana, rupanya mimpi. Potong dikit Noel. Padahal di dalam Alkitab saya, nubuatan tentang nabi palsu itulah yang jago mimpi, suka mimpi. Kalau mimpi pun aku bisa bilang Bang Daman, aku udah ke planet Mars tadi malam. Nah, yang kedua yang mau saya sorot adalah adanya kesalahan korespondensi sejarah di dalam Al-Quran mengindikasikan Quran bukan firman Tuhan. Aku bukan menghujat ya, ingat kata-kataku ini. Kesalahan korespondensi di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan sejarah menunjukkan indikasi bahwa Quran bukanlah dari Yang Maha Kuasa. Ya, jangan kalian merasa terhujat abangku. Sorry, ini aku agak sedikit naik sedikit, bukan menghujat ya. Nah, apa contohnya dari mata uang dirham? Ya, dirham itu sudah jelas sekali. Tanya orang ahli sejarah bang, dirham itu ada di abad ke 1800, tahun 1800 bang. Sedangkan Al-Quran itu ada di abad ke-7. Bagaimana mungkin mata uang dirham yang ada di tahun 1800 tiba-tiba muncul kembali pakai mesin waktu ke belakang? Nggak mungkin itu, tidak. Nah, yang kedua, kesalahan korespondensi sejarah di dalam Al-Quran juga terjadi di dalam Maryam. Maryam saudaranya Harun, kata Al-Quran. Bagaimana mungkin Maryam zaman Yesus, ya, sejarahnya sama dengan Harun, Musa? Bagaimana mungkin yang 3.500 tahun yang lalu dibilang saudara seperempuan? Astaga, ampun aku. Nah, ini perlu dicek ya. Ini perlu dicek nanti. Coba nanti itu jelaskan itu. Nah, kalau dibilang Rasid tadi gini. Nah, Bang, siapa Tuhan menurut Yesus? Gini ya, teman-teman ya. Kalau kamu tidak tahu tentang Tritunggal, maka kau tidak akan bisa menjawab dan memahami pertanyaanmu tadi. Maka kenapa aku tidak mau terfokus kepada pertanyaanmu? Kenapa aku terfokus kepada penjelasan Tritunggal? Ketika kau memahami bagaimana Tuhan yang Esa yang kami imani, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Esa, maka pertanyaanmu ini gampang sekali dijawab.
Makanya saya membawakan ayat-ayat tadi mengenai Allah Bapa kami itu adalah Allah Tritunggal. Kita, penggunaan kata kita itu sesuai juga di dalam Quran, Musid. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kami sebagai menunjuk dirinya. Bertentangan nggak yang kalian imani bahwa Tuhan adalah Esa, satu, gue bilang kan? Karena teman-teman Islam kan mengatakan gini, Tuhan adalah Esa, katanya. Esa itu apa, Rasid? Satu. Coba baca di dalam Al-Quran, ketika Tuhanmu mengatakan kami, itu satu atau jamak? Jangan gini, ketika orang Kristen menjelaskan iman Tritunggal, kalian pura-pura peka gini. Tapi ketika kami menanyakan tentang kenapa Tuhannya teman-teman Islam mengatakan dirinya kami, kau bilang gini, oh itu kami itu Jibril itu begini, tetap aja bukan satu. Kan itu sekarang masalahnya kita ini sekarang. Oke, yang kedua saya bahas mengenai, saya soroti tadi di dalam Alkitab ya, yang mengenai kata utus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kita harus paham dulu kata utus itu apa artinya. Misal contoh gini ya, saya mengutus Rasid untuk pergi ke atas gunung, ke Gua Hira, saya bilang. Yang saya utus itu bukan si Rasid yang saya utus, perkataanku yang kuutus. Gini, Rasid, dengar kau, Rasid, jangan kau nanti nanya lagi sih, biar pinter kau deh. Ya. Ini perkataanku, Rasid, tolong kau dulu pergi naik ke gunung, ke Gua Hira, aku bilang. Itu yang kuutus sama kau gini. Bukan kau yang kuutus. Yang kuutus padamu adalah perkataanku, kalimatulahku, kalimatku yang kuutus samamu. Bukan kau. Kau menerima perkataanku ini. Tugasmu menerima perkataanku. Maka Yesus mengatakan, aku melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kenapa? Karena dia dan Bapa itu harus satu, nggak bisa beda. Kalau beda, maka Tuhan Kristen 3, 2, 3, dan seterusnya yang kalian bilang. Maka kata utus ini kita deal-dealan dulu. Deal dulu kita tentang kata utus. Deal dulu kita tentang kata Tuhan. Jangan bilang, oh Tuhan ini pemilik langit dan bumi. Kau bilang, ya memang benar, di Islam pun Rob itu ada banyak. Robul alamin, Tuhan pemilik alam semesta. Rob, Tuhan dan banyak Tuhan selain Allah di Al-Quran banyak. Alim-alim dan roib-roib banyak. Makanya kau kurang dalam sih pengertian kata Tuhan. Kau belajar lagi ya dek ya, biar pintar kau ya dek. Nanti abang ngajarin kau dek ya pengertian kata Tuhan ya dek. Ya. Jadi jangan bilang Tuhan itu harus pemilik alam semesta. Tidak dek, Tuhan manusia banyak dek. Tuhan manusia banyak ya dek ya. Ya Tuhan banyak Tuhan manusia ya. Maryam 31 nanti baca. Noem. Oh sorry. Nanti kakak aja ngambil. Sikat Bandaman. Udah mulai. Nah kan bener, nyari aplikasi dia masalah Kuniyah tadi. Nyari aplikasi lagi dia. Kuniyah itu tidak berbicara. Ini Kuniyah ya. Kuniyah itu tidak berbicara bahwa Maryam dengan Harun satu zaman. Pelajari dulu deh. Jangan download aplikasi, buka Play Store cari Kuniyah. Nggak ada. Nyari dulu definisi Kuniyah biar tahu. Kuniyah itu misalnya Bang Rashid punya kakek, yang kakeknya punya kakek, yang kakeknya itu punya saudara, dan saudara itu melahirkan anak seseorang lelaki misalnya, dan orang mulia, untuk memberikan untuk memberikan peringatan terhadap Bang Rashid, saya bilang, Rashid, engkau mempunyai saudara yang sangat mulia, namanya Daman, padahal nggak sezaman. Orang Arab dalam pemanggilan itu memanggil dengan lafal kuniyah. Oke, sekarang hadis qudsi. Udah, dia nyari hadis qudsi nih. Di situ ada dua penyebutannya. Ada ilham, ada mudlam. Mudlam itu apa? Mimpi. Udah. Sekarang dia nggak mau cari ilhamnya apa. Ilhamnya apa? Nih, ku kasih data. Ilham itu, ilmu ada dua. Ada ilmu ilham, ada ilmu muktasab. Ilmu muktasab adalah sesuatu yang kamu tuntut dan kamu dapat. Ilham adalah sesuatu pemberitahuan informasi daripada Tuhan yang dipilihkan hanya kepada orang-orang yang terkhusus. Oke, mana ini ya? Nih aku kasih nampak nih. Udah. Nih kalau pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad. Tadi kan udah aku bilang Isra Mi'raj, cuma bandel nggak mau nyari. Ya udah nih. Dialog langsung saat Isra Mi'raj.
terjadi saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj hingga ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Jelas. Selesai ya. Terus dia bilang, gimana bang dirham? Kan nggak ngerti lagi. Kalau memang dirham itu mengkhianati sejarah, ini Tuhan kau harus kau jitak kepalanya. Kenapa dia ngomongin gini nih? Bersukacitalah bersama-sama dengan sebab ini di era Yesus. Kalau mau bilang penyebutan dirham itu salah di era Nabi Muhammad, lah era Yesus apa kabar? Sebab dirhamku, makanya kan udah aku bilang tadi. Tadi kan udah aku bilang bahwa dirham itu ada yang madrubat, bahwa dirham itu ada yang namanya nakat, nyari. Kalau nggak nyari bodoh. Terus Kakak Lina ngomong, apa yang dia omongin? Bahwa saksi ahli itu harus melihat dan menyaksikan. Tuhan kami terlihat. Nih gua bilang, gua iman terhadap Yesus, mana? Nggak lihat. Gua iman kepada Yesus, mana? Gua bersaksi, mana? Tanyakan kepada diri sendiri dulu. Saat gua bilang saksi itu harus melihat, gua udah ngelihat belum? Udah ya? Selesai ya jawabannya? Lanjutkan, Bes. Manfaatkan. Ya, lagi-lagi ingat ya teman-teman ya. Tadi Kak Lina bilang dia mau santai, dia tidak mau ini, dia tidak, tapi nggak apa-apa. Al-Quran, ingat ya, Al-Quran adalah kitab suci. Bagaimana kita sangat bukan lagi dalam level menghargai, tetapi di depan kita semua dia dengan lantang mengatakan bahwa dia mensampahkan Al-Quran. Itu kata dia santai. Tapi ya sejatinya kita sudah kenal dia siapa. Seorang Lina yang sudah tersebar lah ya. Kita nggak usah pura-pura nggak tahu aja lah ya. Jadi ya gitu. Kita pahami aja. Karena saya langsung ke distract. Waduh, katanya santai tapi kok bahasanya seperti ini sekali. Framingnya kemana-mana. Tapi nggak apa-apa. Begini kalian semua. Pertama, kalau hanya betul-betul modal bicara, memang boleh, karena dengan keimanan kalian berbicara itu boleh sekali berbicara segala apapun. Tapi dalam ranah diskusi, ketika Anda sudah bertanggung jawab atas omongan Anda, tapi karena saya sebagai Rasid yang mengenal kalian, maka saya tidak percaya dari awal. Tapi ya terbukti bagaimana kalian berbicara itu, katanya mau santai, tapi wah luar biasa kata-katanya. Tapi lagi-lagi Lina dan Gabriel kita kenal siapa mereka. Oke, begini Gabriel, kalau bisa bantulah gitu loh. Kalian ada berdua, kalau kami kan lengkap. Beliau memang ini saya belajar dengan beliau, ya kan, dalam ilmu apapun. Dan dia juga pasti ada pembelajaran yang diambil dari saya. Kami sama-sama belajar, tetapi jelas ilmu beliau lebih banyak, lebih tinggi, yaitu Bang Daman, bukan Darman, bukan atau siapapun itu. Daman, namanya gampang kok. Kau Gabriel susah kali kau sebut. Begini ya. Saya ini bertanya, jangan terlalu fokus kepada nafsu. Pengen banget nyerang Islam, Siapa Tuhan menurut Yesus? Kau Rasid, kau tidak paham bagaimana Tritunggal Tritunggal itu doktrin. Tritunggal itu doktrin. Hasil konsili Kalsedon, siapa yang paling banyak angkat tangan itu yang diambil. Kalau kita berbicara tentang Tritunggal, next saya akan berbicara dengan Gabriel, kita PK, kita bahas tuh Tritunggal. Hasil konsili Kalsedon, bagaimana awalnya Bapa, Putra dan Bunda Maria, habis itu diganti yang namanya anak kalau barengan emaknya nggak bakalan jadi Tuhan, maka diganti Bunda Maria menjadi Roh Kudus. Gitu loh. Pertanyaan saya simple, di dalam biblosmu. Nah sebenarnya kadang ada nih rasa-rasa nih, karena kedistract lagi nih, saya sudah mensampahkan Al-Quran, ada nih, padahal kalau mau saya bacakan semua isi Bible, darah Yesus, tepuk tangan, haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga. Fokus kepada pertanyaan, jawab, siapa Tuhan menurut Yesus, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus, itu dulu, biar kita bisa maju. Jangan kemana-mana, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sekarang mana nih? Mau namanya siapa? Kemana kita? Siapa Tuhan menurut Yesus? Gitu loh. Yesus mengatakan, kita sepakat dulu utusan. Prabowo mengutus menteri. Apakah menteri itu menjadi presiden? Tetapi apa yang dikatakan menteri itu? Aku dan Pak Prabowo adalah satu. Karena setiap apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo dengan saya sampaikan kepada kalian. Kalau kalian tidak mendengarkan, tangkap basah KPK.
Anjay. Begitu Gabriel belajar. Jangan sok-sokan kau jelasin. Kita harus sepakat dulu apa itu utusan, mengutus firman-Nya. Apa mengutus firman-Nya? Apa ini? Pertanyaan saya, fokus. Jangan terlalu semangat sekali. Al-Quran ini saya sampahkan lah karena saya sudah ini. Ya ampun, Lina. Kalau kau mau dikasih kalau kita mau, ya kau ini ya memang benar seorang orang kufur nikmat memang begitu. Tetapi santai, ingat Al-Quran itu kitab suci kami. Maka boleh mulut dijaga biar kita bisa menutupi aibmu yang sudah tersebar. Gitu, janganlah ngomong begitu. Jangan ngomong begitu ya. Baik-baik bicara. Kita ngomong Bible, saya dari tadi ngomong Bible. Saya tadi ngomongin ayat-ayat. Tidak ada yang saya selewengkan, tidak ada yang saya hinakan, tidak ada. Saya cuma bertanya. Jangan terlalu panas, jangan terlalu fokus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Kalau Anda sudah jawab, baru kita maju. Saya tidak akan pernah maju. Kita fokus di sini. Kami Islam, kami punya tugas. Bandaman menjawab pertanyaan saya mengcounter atau setiap redaksi kalian. Dah. Mulai. Sudah. Mana mulainya? Kok belum mulai? Teman-teman perhatikan sendiri, nilai sendiri. Nah, sabar ya. Lanjut. Oke. Teman-teman perhatikan sendiri, nilai sendiri. Yang diomongin Daman apa, yang diomongin si Rasid apa, tapi itulah kelas mereka. Wajar saya dari tadi disuruh turun untuk tidak meladeni. Nah, ya perhatikan teman-teman ya. Kalau saya mantan Islam, wajar saya mengatakan yang dulu saya sampahkan namanya juga mantan. Mantan nggak boleh diingat-ingat, ya. Kalau kamu merasa itu tidak nyaman, itu masalahmu. Tapi ketika kamu menghujat isi Alkitab dengan mengatakan isi Alkitab yang kamu notabene tidak paham, itu sebuah penghujatan yang fatal. Karena haram hukumnya orang membahas isi kitab orang kalau dia tidak ngerti. Tapi itu yang kamu lakukan dari tadi. Mana isi Quranmu? Padahal kamu punya tema mengenal Allah dari kitab suci. Mana kitab sucimu? Mana buktinya? Ya kan, kalau saya kejar, apalagi si Daman dari tadi ngebahas apa? Nggak ada satupun yang dijawab. Nggak ada satupun yang dijawab sama Daman. Saya mengatakan saksi, dia menambahkan kata-kata ahli. Itulah Islam, itulah kadrun, itulah mereka. Suka fitnah, suka hoak, suka tambah-tambahin, suka kurang, suka ini. Itulah mereka, makanya saya tinggalkan Islam. Kata-kata saya saksi, dia tambahin ahli, jadi saksi ahli. Ya, belajar lagi kalian untuk belajar jujur supaya jangan suka mendusta. Kenapa sih kalian kalau tidak berdusta berdosa apa? Ya, ini saya harus keras karena kalau saya tidak keras di depan kalian akan menjadi apa? Menjadi tidak eksklusif dengan kitabmu, menjadi tidak paham dengan kitabmu, selalu mengemis memohon ke kitab suci orang lain yang dalam hal ini adalah Alkitab. Memang Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, tidak bisa dibantah teman-teman, karena benang merahnya hanya bercerita tentang Allah yang hidup, Tuhan yang benar, juru selamat satu-satunya Yesus Kristus, bukan yang lain, ya. Terkait pertanyaan Tuhan siapa yang Yesus sembah, Matius pasal 11 ayat 1 saya kembalikan ke mukamu sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Jadi jelas Tuhan Yesus Kristus sejak semula saya katakan ketika ia manusia itu adalah Bapa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, natur Yesus Kristus tidak bisa kita buang. Dalam kemanusiaan dia tetap hanya merujuk kepada Bapa, bukan kepada Allah batu itu. Tidak. Tuhan langit dan bumi, maka Tuhan dan langit dan bumi di situ pun jelas adalah Bapa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap, tidak diakui. Karena apa? Karena jaraknya ratusan tahun. Siapa dia muncul belakangan? Siapa dia? Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Makanya orang-orang seperti mereka ini tidak masuk hitungan teman-teman ya. Dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil, orang yang katanya minoritas di Indonesia. Kebayang nggak Indonesia tanpa kekristenan? Nanti teman-temannya, karena sejak abad 3, abad 4 deng. Abad 6 deng, abad 6 setengah. Kekristenan masuk ke Indonesia, sejak itulah Indonesia menjadi negara yang beradab dan bermoral. Perhatikan ya. Belajar sejarah dulu, lanjut Noel. Oke, baik. Terima kasih Kak Lin. Jadi gini, ini saya sarankan sama semua teman-teman Islam, belajar dulu kalian arti kata Tuhan ya Dek ya, Bang Rasid ya. Di dalam Al-Quran pun Tuhan itu banyak, Tuhan itu manusia pun ada di Al-Quranmu. Jadi jangan kau menganggap Tuhan itu hanya kepada Bapa, enggak.
Kau pernah baca Tuhan-Tuhan selain Allah? Ada Tuhan berbentuk manusia di dalam Al-Quran? Nggak pernah. Belajar dulu bang, belajar dulu ya. Jadi kenapa Tuhan mengatakan Tuhan langit dan bumi? Karena Tuhan itu adalah gelar penguasa. Ketika gelar itu ditujukan kepada penguasa langit dan bumi, maka kami tahu bahwa itu adalah Allah. Sama kayak di Al-Quran kalian juga, Robul Alamin. Tahu nggak Robul Alamin artinya, Dek? Biar abang ngajarin, Dek. Robul Alamin itu adalah Allah penguasa langit dan bumi kan, Dek kan? Tapi kalau Tuhan-Tuhan selain Allah, penguasa langit dan bumi itu enggak kan, Dek? Maka belajar dulu arti kata Tuhan, Dek, biar pinter ya. Jadi ya, oke, itu satu. Nah, yang kedua, setelah kau memahami arti kata Tuhan, maka kau akan tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan langit dan bumi. Nah, kenapa saya kaitkan antara Allah dengan Allah Tritunggal ke dalam iman Kristen? Jangan gini Bang Rasid. Di dalam Al-Quran maupun ada Tritunggal, mau kutunjukkan. Coba nanti kau buka ini ayat, ya. Enggak kutunjukkan di tempat maupun ada ayat Tritunggal. Coba baca Al-Ma'arij ayat 40. Coba jelaskan di situ. Al-Ma'arij 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan, ya, yang mengatur timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ada kata aku, ada kata Tuhan, ada kata kami. Siapa di situ kata Tuhan, siapa situ aku, siapa situ kami? Kalau aku bilang nanti sama Murasid, berarti Tuhanmu pun Tritunggal gimana? Nggak mungkin aku bersumpah dengan Tuhan mana? Apakah aku bisa Tuhan bersumpah dengan Tuhan? Nggak mungkin, nggak logika itu. Udah? Maka di dalam Islam pun ada ayat Tritunggal. Mau kutunjukkan, ini Al-Ma'arij 40 baca. Ayat Tritunggal di dalam Al-Quran pun banyak. Kata kami, kalau kau baca nanti KBBI adik Rasid, kami itu bukan satu, Dek. Kami itu banyak, rame, plural namanya, Dek. Maka ketika kata kami di dalam Al-Quran, kau pura-pura buta, Bang, Dek. Kau bilang Allahmu satu, kau bilang. Tapi kata kami banyak dalam Al-Quran. Nanti dibilang orang kau gini, Bang Rasid. Ya, jangan kau bilang Tuhanmu satu, tapi di Al-Quran mengatakan kami. Kalau aku tanya sama kau, siapa kami di dalam Al-Quran ini? Siapa ulang kami? Allah kau bilang kan? Kok Allah mengatakan dirinya kami, berarti kami itu siapa? Rame, banyak. Gitu cara berpikirnya, Bang. Coba introspeksi dulu, Bang. Belajar dulu kamu tentang Al-Quranmu, baru kau pertanyakan iman Kristen. Kenapa kau tak mau tahu tentang penjelasan kami Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Esa, sedangkan di Al-Quranmu pun ada di dalam Al-Ma'arij 40, aku bersumpah dengan Tuhan. Tuhan yang mana tuh? Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Si kami ini siapa lagi nih? Terus kata kami itu siapa? Oke, ini saya lanjutkan mengenai kata dirham tadi ya. Nih, kata dirham. Ini biar saya tunjukkan tadi Bang Daman katanya tadi saya lihat, oh di Alkitab pun ada dirham. Oke, kita tunjukkan. Ini dari Matius 1 ayat 27 diambil Bang Daman tadi. Ini kita buka ke ayat aslinya dulu ya. Di dalam kode bahasa Yunani dirham itu stat air nih bahasanya ya, bahasa Yunaninya stater. Bukan dirham sesungguhnya bukan dirham asli artinya. Ini lihat ini strata dalam Yunani, strata ini bukan dirham ini Bang. Ya, mengenai kenapa penyerapan kata strata jadi dirham itu nanti kita bahas, tetapi bukan dirham. Bandingkan dengan, jangan ketawa dulu Bang. Ini perhatikan dulu biar Abang ajarin adik-adik di sini ya. Di Yunus ayat 20 bahasa Arabnya adalah darima. Nih, saya mau buktikan bahwa memang kesalahan korespondensi di dalam Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran bukan dari Tuhan, dari manusia. Ini lihat nih, darima ini adalah dirham kan, diterjemahkan ke Menak kan. Nih, kalau kita perhatikan di dalam kamus besar bahasa Arab, arti kata darima itu apa nih? Betul-betul dirham, jelas. Ini dirham ini kan darima kan, dimasukkan bahasa Arabnya. Biar jangan ngeles nanti Bang. Ini ternyata memang benar dirham artinya. Jadi biar jelas kesalahan korespondensi di dalam Al-Quran dan sejarah itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan firman dari Yang Maha Kuasa. Masih banyak lagi mengenai pembangunan tembok Zulkarnain, tembok besi. Kau cari Bang sampai tumbuh gigi ayam, tak pernah ada tembok besi Zulkarnain dalam sejarah. Itu namanya dongeng itu, nggak ada tembok besar Zulkarnain menjulang tinggi begini. Udah,
Terus banyak lagi yang lain-lain. Nanti kita lanjutkan yang lain-lain lagi. Ayo, Bandam. Tunggu. Aku sumpah ya guys, sumpah aku baik kali loh sama kitab mereka, sumpah. Aku baik kali, lihat perhatiin ya. Aku sampai cek bahasa aslinya loh. Baik kali aku sama kitab mereka. Tengok nih ya. Aku udah cek kitab aslinya. Nih dirham ya. Ini begitu ku buka dirham ini bahasa aslinya. Alah, buru cepat. Wah, nge-lag, oi, jangan nge-lag, oi. Ntar, ini. Udah bagus-bagus drachma. Drachma gitu kan dalam ini bahasa Ibrani kan. Tiba-tiba jadi starter, anjir, gua ngakak anjir. Keseringan tafsir bebas yang kayak gini. Kitab yang datang dari manusia emang kayak gini. Fokus dong, Satunya Gabriel, starter. kebiasaan. Fokus Satunya Gabriel, dirham. fokus. Ya, satunya starter, Wajahmu dong. satunya dirham. Nah, gimana nih? Ini dirham di starter bagaimana nih? Yang mau kita bilang, pengertian terhadap dirham ini udah ku bilang ada nakden, ada madrubatin. Madrubat lu cari dulu apa itu kok starter. Gue selalu tunjukin. Gue gak anjir. Aku udah baik buka kitab mereka dirham drachma. Drachma itu aku udah baik gitu. Buka aja di Lukas berapa nih? Lukas 15:9. Gabriel kena ini dia. Gimana nih? Ini aja, okein aja, oke, nggak apa-apa. Itu apa-apa. okein aja, oke. Nggak apa-apa. Iya, okein aja, oke. Nah, itu jangan diputus, masalah. oke. Pencet oke ya, pencet oke. Aku udah baik loh. Aku kasih nampak dirham dan kulihat bahasa aslinya drachma. Ya, drachma. Mau dia buka yang starter itu? Udah, itu satu. Udah. Selanjutnya masalah Al-Ma'arij. Nah, Al-Ma'arij aku cuma bisa ngasih teori karena waktu ini diberikan 5 menit, bukan 2 jam. Karena ada 2 pembahasan di situ. Penyampaian kalamullah itu ada 2 cara. Ada hikayatul lafdi, ada hikayatul qauli. Dalam bahasa kita namanya titik 2, tanda kutip, tahu nggak? Kalau tanda kutip itu mewakili si pembicara. Contoh, Bang Rashid. Si Jamal ngomong tadi, aku adalah presiden. Nah, yang ngomong kata aku itu apakah orang lain? Tidak, ini menukil kata-kata. Karena yang menyampaikan firman ini adalah Jibril. Jibril mengatakan, aku berfirman. Ya, ketika Allah mengatakan firmannya Allah berbunyi. Di mana Jibril mengatakan itu dengan metode hikayatul qauli namanya. Memindahkan kata yang tadi, contoh. Saya bilang, aku adalah gubernur. Jibril menyampaikan gimana? Dia adalah gubernur. Kalau enggak, kalau dia ngomong aku adalah gubernur, Jibril yang disembah Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang kedua, dengan metode hikayatul qauli, menggunakan titik 2. Apa titik 2? Tuhan berfirman, aku adalah Tuhan. Itu pakai tanda kutip. Nah, ini nampak nih. Enggak lulus sekolah bahasa Indonesia dulu, nggak tahu nih tanda kutip fungsinya apa. Di mana dalam bahasa Arab tidak ditandai dengan tanda kutip, akan tetapi ditandai dengan metode hikayatul qauli gitu. Paham? Nah, itu tanda kutipan. Kalau masalah dirham bukan starter. Di era Yesus udah dikenal dirham, tapi bukan mata uang. Itu namanya madrubat. Sebelum jadi nakat. Nakat itu apa? Mata uang yang disetujui negara gitu. Lanjut, Bang Ibes. Starter anjir. Apalah kalian ini ngomong. Tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin Kakak Noel kan tadi ngomongnya ada ya, Kakak Noel. Iya, mungkin kau tutuplah muka kau ya kan. Berarti minimal umurmu 43 ke atas ya kan. Karena umur saya sudah 40 ya. Jadi kau katakan saya adek nggak apa-apa. Santai, makanya jangan emosi kalau diskusi gitu loh. Santai. Untuk Kakak Lina Wijaya, terima kasih banyak ya sudah mengakui bahwa Yesus yang menurut Yesus Tuhan itu siapa. Iya, katanya tadi mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Bapak Tuhan lagi dan bumi. Iya, seorang Yesus kedagingannya. Pertanyaan saya selanjutnya, yang ada di dalam diri Yesus, apakah keilahian yang ada dalam diri Yesus? Atau Yesus itu sendiri adalah ilahi?
Ini konsep duinatur, balik lagi ke duinatur, balik lagi ke Tritunggal, balik ngajarin bahasa Indonesia. Apalah ini? Kayak enggak. Bagaimana bisa kita menjelaskan? Ya udah, oke, terserah. Kalau memang dikatakan bahwa Yesus itu Tuhannya dua, enggak masalah. Bukan kami yang mengatakan, tapi Kak Lina. Kakak Lina sendiri yang menegaskan bahwa Yesus punya Tuhan. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus punya Tuhan. Berarti pada saat itu Yesus itu Tuhan dan Yesus punya Tuhan. Apakah Tuhannya Yesus itu Tuhan kalian juga? Tuhan kalian berapa? Kalian mengatakan ya sudah. Karena kalau mau membahas terlalu jauh, fokus mengenal Tuhan melalui kitab suci, gitu loh. Entah ini kemana-mana, tapi yang tadi dijelaskan Bang Daman, ya mungkin Lina paham lah ya, karena kan Lina kan murtadin kan, harusnya sih paham yang dijelaskan. Jadi terfokus bagaimana gini, Gabriel, kalau diskusi lintas agama itu jangan nafsu. Saya kasih tau lagi, jangan nafsu, santai. Kau tidak mau membawa Matius. Nah, dengan percaya diri Lina mengakui bahwa Yesus punya Tuhan. Ya selesai. Berarti kita fokus nih kepada Tuhannya Yesus. Nah, Tuhannya Yesus di Matius 26 nomor 31. Malam ini iman kalian akan tergoncang karena ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Ada tertulis. Kalau ada tertulis artinya itu sebuah nubuatan. Dicatat nih, dicatat kakak-kakak semuanya. Gabriel, dicatat. Nah, Matius 26 nomor 31, di situ ada penggenapan. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Di mana nubuatan itu? Di Zakaria 13 nomor 7. Beginilah apa firman Tuhan langit dan bumi, bunuhlah gembala itu sehingga kawanan domba tercerai-berai. Tanda seru. Pertanyaan saya mau mengenal Tuhan siapa itu yang mau membunuh gembala biar kawanan domba tercerai-berai? Tuhan siapa itu? Nah, makanya jawab, manfaatkan waktu. Kalian lempar-lemparan waktu, tapi kayak nafsu banget pengen menyerang. Santai dulu, belajar dengan Islam. Saya mengcounter Anda, mengcounter dengan apa? Menanggapi jawaban Anda, lalu mengembangkan pertanyaan. Bang Daman fokus menjawab. Belajarlah dengan kami, kalian bingung yang mana yang mau menyampaikan. Yang tadi saya jawab, saya kira Lina fokus menjawab, ternyata fokus juga dengan nafsu. Saya kira Gabriel begini, fokus juga dengan nafsu. Jawab dulu ya, siapakah Tuhan yang mau membunuh Yesus itu? Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di sorga. Nanti siapa nih aku yang nanya ya? Oh sih, kasihan dong kalau gitu. Oke, yang udah nggak apa-apa. Sabar ya teman-teman ya, jangan ini dulu, tunggu. Iya, siap. Darah Yesus. Teman-teman perhatikan ya, kita tidak perlu ngatain mereka menghujat, tapi mereka sudah membuktikan dirinya sebagai penghujat kelas kakap. Tapi sekali lagi, orang Kristen orang yang pengampun dan pemaaf. Ya, tenang saja, sudah diampuni dan sudah dimaafkan. Sekali lagi ya, tenang saja teman-teman ya. Dari tadi kalian tidak pernah kembali ke topik mengenal Allahmu lewat kitab sucimu. Yang mau dibahas, yang mau ditanya tentang Allahnya orang Kristen. Dari sesi pertama nanyain tentang Allahnya orang Kristen, Tuhannya si Tuhan Yesus. Itu aja yang kalian tanya. Tapi tidak ada satupun kalian membela atau menyatakan kepada dunia Allah kalian yang notabene cuman batu itu loh. Ya, makanya tidak ada yang bisa kalian narasikan tentang batu. Batu is batu, Allah is Allah. Saya sudah katakan ya. Jadi jangan bilang orang menghujat kalau kalian sendiri penghujat. Oke, itu dulu teman-teman ya. Saya sudah jelas mengatakan Matius 11 ayat 1 dibawa. Jadi saya kembalikan di situ. Saya tidak pernah mengatakan yang lain-lain. Jadi kalau ditambahi dikurangi, teman-teman yang nonton YouTube bisa nilai sendiri. Itulah kualitas Islam, suka fitnah, suka berdusta.
tidak berdusta, mereka pasti berdosa. Ya. Dalam kemanusiaan tidak bisa tidak, Yesus Kristus tetap merujuk kepada Allah yang adalah Bapa itu sendiri. Tidak bisa tidak. Dia tidak mungkin merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngemis, jangan mengharap, jangan memohon, ya. Jangan jadi parasit. Tapi sekali lagi dalam keilahiannya sudah banyak ayat. Yohanes 1:1, Yesus adalah Allah karena dia adalah firman Allah. Semua yang berasal dari Allah tentu Allah. Apalagi dia disebut anak Allah pasti Allah, anak kucing pasti kucing, anak rasid pasti manusia. Sederhana itu ya teman-teman ya. Dalam keilahian tidak bisa dibantah karena 5 karakter yang saya bawa di depan tadi, kudus, adil, baik, benar, dan kasih, itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, tidak ada di dalam yang lain. Itu membuktikan bahwa dia memiliki karakter Allah sejati. Dan seluruh ayat bisa disampaikan oleh Noel di mana Yesus adalah Allah selain Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Jelas-jelas Allah itu dalam segala kemahakuasaan dan kemahahadirannya, dia bisa datang di muka bumi menjadi manusia, sekali lagi lebih terhormat daripada jadi batu. Itu jelas dikatakan, tidak bisa ndak. Jadi kalau kamu terus berkutat siapa Tuhannya Yesus dalam kemanusiaan, sudah dijawab adalah Bapa bukan si Olo. Kamu masih kejar lagi karena tidak puas berharap menjawab itu adalah Olo, sorry to say. Sampai kapanpun tidak pernah dapat jawaban bahwa Tuhannya Yesus adalah si Olo Subhanahu wa taala. Tidak, tetap Bapa yang adalah sumber itu. Dalam keilahian Yesus tetaplah Allah. Kalau kamu cuma tanya siapa di dalam diri Yesus Kristus, Yesus Kristus itu manusia yang sempurna teman-temannya. Sempurna dalam arti organ-organnya itu manusia, bukan siluman, bukan separuh dewa, bukan separuh batu. Yang membedakan Yesus Kristus karena adalah manusia ilahi, maka dia tidak berdosa, sehingga kematian pun tidak mampu membelenggu dia, dan dia bangkit dari antara orang mati. Itu bentuk, itu bukti bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Apa problemnya kalau Allah ke dunia menuzul menjadi manusia? Apa? Sedangkan di sana Allah turun ke dunia menjadi batu. Oke. Silakan Noel. Saya tidak ada yang saya pertanyakan, sekali lagi karena saya mantan Islam, saya sudah beres dengan masa lalu saya, bahkan sudah saya sampahkan. Jadi tadi saya menyoroti yang disampaikan si Rashid, katanya mengenai ayat Mazmur adalah nabi yang dicerai-beraikan dan dibunuh. Rashid deh. Nanti baca dulu ayat di atasnya, itu mengenai nabi palsu. Nanti gue bilang nanti nabi palsu siapa, kok nanti tersinggung. Udah, itu menubuatkan tentang gembala nabi palsu, biar kau tahu. Nanti baca di atas ayatnya deh ya, bukan membicarakan tentang Yesus itu. Ya, itu membicarakan tentang gembala yang menggembalakan nabi palsu. Jelas di situ di atas ayatnya, nanti baca sendiri. Oke, itu satu. Yang kedua, nah, tadi Bang Dirman mengatakan gini, dia menyoroti ayat di dalam Alkitab mengenai mata uang dirham. Udah, dia tidak menyoroti bahwa di Al-Quran itu ada kesalahan korespondensi sejarah. Kenapa Bang Daman? Udah patah arang ya, udah jelas ya berarti bahwa ada kesalahan di dalam Al-Quran ya Bang. Kenapa nggak dibahas? Takut. Nah, kenapa nggak dibahas Bang? Nah, itu nanti. Jangan menyorotin dulu kekristenan. Berarti dengan kamu menyoroti kekristenan, dan saya sudah buktikan tadi, kata asli Yunaninya bahwasanya itu bukanlah mata uang berbentuk dirham ya. Sementara di dalam Al-Quran Abang tadi saya tunjukkan teks aslinya. Memang di situ teks aslinya berbunyi dirham. Jadi nggak bisa lagi itu Bang. Nah, nanti kamu buktikan bahwasanya berdasarkan teks asli Al-Quran, maka dirham itu adalah dirham. Cek, tadi udah saya buktikan almani.com, kamus. Apa artinya? Kesalahan korespondensi itu sudah positif. Nah, mengenai yang kedua, tentang saudara perempuan Harun dan lain sebagainya, itu nanti kamu jelaskan. Tunjukkan bukti bahwa Maryam ini adalah saudara perempuan Harun, baru abang benar. Ya, karena Al-Quran mengatakan Maryam ada saudara perempuan Harun, bukan Miriam ya, Maryam. Sementara Harun dan Maryam ini yang adalah Maria di dalam umat Islam itu tidak sejaman. Bagaimana mungkin Maria ibunda Isa putra Maryam sejaman dengan Musa? Yang benar aja. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang saya sorotin adalah ini sekali lagi saya sampaikan ya sama Bang Daman sama adik Rashid ya. Jangan terlalu sibuk membahas-bahas Tuhan orang Kristen itu kok bisa 3 gitu. Bahas dulu Al-Quran, kenapa Allah mengatakan dirinya kami.
Coba nanti jelaskan, kenapa di dalam Al-Quran Allah selalu menggunakan kata kami untuk menunjukkan dirinya. Kami itu kan bukan tunggal, bukan mono, bukan satu, bukan esa seperti yang kalian bilang esa satu, kalian bilang. Sementara Allah mengatakan dirinya kami. Coba lu, gini loh, jangan melihat selumbar balok di mata temanmu, selumbar bulu di mata temanmu, balok di matamu nggak kamu lihat abangku, ya. Putuskan sambungan masih pelanggaran, gimana nih Rasid? Aduh. Oke aja, nggak apa-apa, nggak usah diputuskan, oke. Yeay. Sebentar ya, diam dulu semuanya, diam dulu. Ntar saya atur. jawab di akun saya. Ya, Lina Wijaya kah ini? Ya, saya sendiri, teman-teman. Nah, benar. Ya, diterima. Oke, pintar. Silakan Bang Daman. Ya udah. Berarti 20 kali ya aku jelasin masalah kuniah masih aja ditanya. Bener, ilmu Islam tuh kayak laut, ya. Paling sederhana jadi sungai, otak mereka cangkir kopi. Makanya nggak muat. Kan udah aku bilang tadi kuniah. Carilah definisi kuniah. Gini, kalau Anda menolak bahwa itu menceritakan Maryam dipanggil Ukhta Harun karena jalur kuniah, bukan sezaman, maka Anda juga harus menjawab ketika Yesus di dalam Lukas 18 ayat 38 apa yang dikatakan? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, jangan jawab sejaman nanti ya. Jangan jawab ini garis keturunan ya. Karena itu definisi dari kami kuniah. Oke? Jangan jawab ini pemanggilan kuniah ya. Kesel gua. Nah, ini satu. Tadi Lina ngomong bahwa oke, Daman kamu nggak ngerti saksi ahli harus dilihat kayak gini. Oke. Berarti ini berbicara tentang kesaksian ya. Berbicara tentang kesaksian ya. Kita sedang membahas Yesus Tuhan. Oke. Pertanyaan kita tentang kesaksian dia adalah Tuhan. Kalau kesaksian dia pernah hidup, oke. Karena Yahudi mengiyakan. Tapi Yahudi tidak pernah melakukan kesaksian terhadap terlihatnya Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Tapi kesaksian Yahudi terhadap Yesus, nih ya, nih. Sekarang kita tanya, dia benar Tuhan nggak dengan kesaksian Yahudi? Ini kan kita pakai standarisasi Rina. Kalau ada saksi, kalau ada yang menyaksikan, maka kesaksian itu benar. Nah, oke, gitu kan syaratnya. Oke, ini dari Yahudi nih. Dari Yahudi ya. Di dalam Sanhedrin 170b Sotah 47a, Yesus melakukan perbuatan cabul dan menyembah berhala. Kesaksian sesuai standarisasi Lina Wijaya. Kesaksian, maka kesaksian itu benar. Yahudi lebih dahulu menyaksikan Yesus sebelum Kristen. Maka di dalam Sanhedrin adalah kesaksian pertama sebelum Yesus dinobatkan jadi Tuhan. Kalau kita menggunakan dua standar, berarti Kristen benar menyaksikan Yesus sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang diyakini Yahudi melakukan cabul dan menyembah berhala. Selamat datang di kebenaran, berarti bahwa yang disembahkan Kristen adalah Tuhan yang cabul dan menyembah berhala. Kan syaratnya kesaksian. Yahudi kan kesaksian tadi. Yahudi kan kesaksian. Lanjut Bang Ibes, pertanyaan saya, apa kesaksian Yahudi terhadap Yesus? Kenapa Yahudi mengatakan ini? Silakan. Apalah yang mau dibahas tiba-tiba. Kayak lagi dapat kayaknya Lina nih. Tapi nggak apa-apa lah. Lina, saya ajarin sedikit ya. Kalau mau mengatakan bahwa Tuhan batu, Tuhan batu, Tuhan batu nih Lin. Baca ya. Belajar. Nih. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu nggak tega gua. Ini aja deh. Ini apa nih? Ya Tuhan, bukit batuku. Nah itu Mazmur 18:3 sama Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu dijelasin kalau masalah batu. Katanya udah ini pantasan aja Kristen, tapi nggak apa-apa lah. Bingung saya mau nanggapin apa gitu loh. Barbirel
Makanya fokus Gabriel, mengenal Tuhan melalui kitab suci, bukan konsep ketuhanan. Hoi, bukan konsep ketuhanan. Gimana sih? Nafsu banget cari kesalahan. Malah ini yang diomongin kitab suci apa segala macam, kitab ini dibuang. Lina, saya kasih paham kau sedikit. Kalau memang kalau Bibelmu itu kau bilang kitab suci apa segala macam, Bibelmu bisa nggak menjelaskan seperti ini, seperti adanya di Al-Quran bagaimana pemahaman ini? Saya cuma kasih contoh ya, saya cuma kasih contoh, nggak usah tanggapi karena nggak mungkin kau bisa mengalahkan. Al-Quran menjelaskan bagaimana tentang masa depan, yaitu menjelaskan tentang mawar merah nebula adanya di surah Ar-Rahman ayat 37. Lalu tentang black hole adanya di surah At-Takwir ayat 15 sampai 16. Terus 7 struktur lapisan bumi adanya di surah At-Talaq ayat 12. 2 air laut bertemu tapi tidak campur di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Lalu teori Big Bang adanya di surah Al-Anbiya ayat 30. Lalu pembentukan manusia di dalam janin dijelaskan di surah Al-Mu'minun ayat 12. Lalu bagaimana tentang garis edar tata surya dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat 33. Tugas angin mengawinkan benih adanya di surah Al-Hijr ayat 22. Api di dasar lautan ada di surah At-Tur ayat 6. Apalagi gunung pelangi ada di surah Al-Fatir ayat 27. Nah, Bibelmu bisa nggak kayak begitu? Itu salah satu membuktikan Tuhan saya maha suci. Ya Allah, kenapa saya tidak dilahirkan pada saat di zaman Rasulullah? Bisa jadi gue jadi pengikut Abu Jahal. Tetapi kami sebagai umatnya, karena Tuhan kami maha suci, Tuhan kami maha adil, ketika para sahabat percaya dengan perkataan Rasulullah SAW dari Al-Quran, mereka tidak tahu 2 air laut bertemu tidak bercampur itu mereka nggak pernah lihat. Tapi umatnya Rasulullah membuktikan. Kami tidak melihat langsung Nabi Muhammad SAW, tetapi apa yang dinarasikan dari Al-Quran semua terbukti di zaman sekarang. Lah Bibelmu apa sekarang? Siapa yang bisa membuktikan bahwa betul adanya Markus 16 ayat 19 setelah ia berbicara kepada murid-muridnya maka terangkatlah ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa darah Yesus. Nanti kalau masih mau lanjut saya tunjukin seperti apa itu Allah Bapa di mana tuh di ayatnya di Daniel 7 nomor 9 tuh. Itu menarik itu. Tapi fokus kepada yang namanya tema diskusi, mengenal Tuhan melalui kitab suci. Ini larinya ke nabi palsu. Nabi palsu yang membawa namaku, memakai namaku. Pernahkah Nabi Muhammad memakai namanya Yesus? Dari kecil Yesus memanggil ya Abah, ya Abah, ya Abah, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak. Begitu dia disalibkan, Eli Eli lama sekali. Eli Eli lama sabahtani. Sejak kapan tiba-tiba Yesus lahir jadi Tuhan? Begitu di KPR dikatakan apa? Dijadikan Tuhan. Di Roma harus mati dulu jadi Tuhan. Ya begini resikonya kalau Tuhan banyak gitu loh. Pertanyaannya fokus, jawabannya fokus. Kenapa dikatakan? Jadi sebenarnya Tuhan yang benar yang mana? Yang mana yang Tuhan? Allah ini Tuhan, Yesus ini juga Tuhan. Nah yang mana Tuhan yang benar? Menurut Yesus. Oke, sama pertanyaan gitu aku loh. jangan lupa. Pertanyaan aku tadi jangan lupa. Ketika Yahudi berpendapat, dicatat Gabriel. Catat. Kenapa? Ketika Yahudi berpendapat Yesus cabul dan menyembah berhala tidak bisa dipercaya, Yesus Tuhan dapat dipercaya. Sedangkan Yahudi lebih dahulu daripada Karisteng. Jawab itu nanti. Jawab ya Gabriel ya. Jawab. Mpok Lina juga boleh juga dijawab. Mpok Lina silahkan. Santai aja, santai, kalem, slow. Tiba-tiba batu, santai ya. Tada. Ya, monggo. Teman-teman perhatikan ya. Makanya itulah orang Kristen itu cerdasnya luar biasa. Itu sebab ya teman-teman perhatikan mereka. Perhatikan mereka. Kita ini belum bongkar Al-Quran aja mereka sudah tunggang langgang jungkir balik ndak karo-karo. Maunya Alkitab terus yang dibahas. Karena apa? Karena memang Alkitab satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya sumber kebenaran. Makanya mereka konsennya fokusnya ke isi Alkitab, konsennya ke Kristus. Kenapa? Karena memang Kristus adalah manusia ilahi sampai-sampai ada ilmu yang disebut dengan Kristologi. Nggak ada ilmu Muhammad logi apalagi olologi. Itu satu pembuktian teman-teman ya. Makanya
makanya mereka getol banget tuh membahas Yesus Kristus, tapi ini juga memang pembuktian bahwa Alkitab tergenapi. Dengan motivasi yang buruk atau tidak buruk, Kristus tetap harus diberitakan. Boleh perhatikan yang nonton YouTube ya secara live, bisa diulang nanti bagaimana si Daman ini boleh bahlul tapi jangan permanen. Nasihat saya, boleh bahlul tapi jangan permanen. Tapi kalau sudah mau rakop apa boleh buat lah ya. Perhatikan bagaimana mungkin lain yang dibahas, lain lagi yang dibawakan dia. Dia yang mengatakan sejak awal bahwa orang yang bersaksi itu bisa saja berbohong. Maka saya notice kebohongan terbesar Kadrun adalah ketika mengucapkan syahadat. Detik ini tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi yang berkata, aku bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Orang Kristen semua mengatakan aku percaya. Karena orang percaya itu tidak perlu harus jadi saksi. Makanya beli KBBI, kata dasar saksi, fungsinya untuk apa? Dipakai kenapa? Bagaimana dan seterusnya. Ayolah, boleh bahlul sekali lagi tapi jangan permanen. Lalu teman-teman ini tidak pernah mengerti, Allah itu pasti penguasa, Allah itu pasti Tuhan, Allah itu pencipta, dia pasti penguasa. Tetapi Tuhan yang penguasa itu belum tentu Allah, belum tentu pencipta. Kalau pertanyaanmu hanya siapa Tuhan, siapa penguasanya, Yesus sudah dijawab bolak-balik. Jadi jangan stuck di situ terus, ayo dong cerdas. Ayo cerdas ya. Berkembang, jangan berkubang jadi pencundang. Kalian. Oke? Tetapi Tuhan itu belum tentu pencipta, makanya seperti Muhammad itu dia menuhankan hawa nafsu. Contoh. Ketika dia menuhankan hawa nafsu, apakah hawa nafsu itu penciptanya si Muhammad? Makanya otak dipakai, telinga dipakai, onderdil yang ada di tubuhmu itu jangan cuma dipakai untuk membayangkan 72 bidadari. Jangan ya, sekali lagi perhatikan, makanya konsen. Kalau memang pertanyaannya bagaimana mengenal Allah dan Tuhan melalui kitab suci, kenapa tidak ada sedikit pun ya dari dalam diri kalian itu tentang pengenalan Quran? Kenapa? Karena memang itu bukan kitab suci, isinya itu dongeng, legenda, mitos, hasil fantasi, imajinasi dan halusinasi. Makanya tidak ada yang bisa dibuktikan. Kalau hanya berbicara tentang air dan ini bertemu, gunung dan ini bertemu, wey, Muhammad datang kapan, Islam datang kapan, Allah datang kapan, dan segala sesuatunya Quran datang kapan, itu sudah ada jauh sebelum segala sesuatu tentang Islam ada di muka bumi. Paham? Jadi kalau cuma sekedar cuplak-cuplik, plagiator, adop sana, adop sini, comot yang disebut dengan edis, teologia maling. Saya sudah kasih tahu teman-teman yang ada satu jalan lurus, muncul satu pengusaha, bikinlah usaha makanan resto VG. Lalu muncul pengusaha kedua, resto aneka steak. Perhatikan steak mau daging apapun. Resto ketiga muncul aneka minuman dingin. Resto keempat aneka minuman panas. Resto kelima aneka kue. Dan resto keenam ya, kalau ada VG, ada steak, ya, di situ ada seafood. 6 resto. Muncul ujuk-ujuk orang ketujuh, abad ketujuh, bikin resto penyempurna. Segala sesuatu dari resto-resto sebelumnya dicomot-comot, taruh ke resto dia bikin restoran penyempurna. Yang kata Edis bukan penyempurna, tapi penyemprulna. Ya kan? Kamu saja yang bertanya, saya tidak selera karena mantan sudah saya sampahkan. Nanti gini, Mbak Rashid, Dek, kusarankan kau beli ini dulu, Mbak Rashid ini. Nih, saran sama kalian. Mukjizat yang kau katakan tadi, ada api di bawah laut lah, embrio lah segala macam, itu adalah dongeng orang Arab. Ini beli nanti nih, Rashid, ini kau beli dulu ini, agak mahal memang, tak tahu kau sanggup apa nggak belinya. Ini dulu nih ya, ini History of Arab nih pengarangnya nih. Yang kau bilang mukjizat itu semua, itu adalah dongeng-dongeng orang Arab, biar kau tahu Rashid. Aduh, itulah kau terlalu euforia kau bilang mukjizat, kok api di bawah laut, ada api di bawah laut lah, ada dokter spesialis kandungan lah, begini. Aduh, nanti kalau dibongkar semua, dari mana itu, siapa yang mengatakan itu terlebih dahulu, nanti jadi kepanjangan kita, ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, coba nanti jelaskan
Isa putra Maryam ini kenapa dia diciptakan dengan ruh ana, ruh Allah dan kalimat Allah? Isa putra Maryam kami ciptakan dengan kalimatnya, dengan kalimat Allah dan ruh Allah. Bagaimana mungkin seorang Isa putra Maryam, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang diciptakan dengan ruh ana dan kalimatullah? Siapakah Isa putra Maryam ini? Udah? Yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Penduduk akhirat siapa? Ada Allah, malaikat Jibril, malaikat nungkar nangkir, semua lah kalian bilang di akhirat. Isa putra Maryam adalah terkemuka di akhirat. Isa putra Maryam adalah hakim yang adil. Isa putra Maryam adalah suci. Isa putra Maryam adalah rahmat bagi semesta alam. Siapa ini Isa? Itu tanya dulu di hati kalian. Ya. Ini yang selanjutnya. Sekalipun teman-teman Islam dengan sekuat tenaga menjelek-jelekkan atau memframing tentang iman kekristenan, ingatlah bahwa Tuhanmu membenarkan Injil dan Taurat. Apapun yang kalian sampaikan tentang Yesus begini, kalian bilang bersilat-silat ini, kalian berpencak silat ini kalian. Tapi apa dikatakan Allah? Kami, aku, Allah membenarkan Taurat dan Injil. Mau bilang apa kalian? Mau goyang? Mau komplain? Banding kok sama Allah. Banding kok sama Allah. Allah mudah mengatakan kami membenarkan Injil dan Taurat. Apapun kau bilang Dek Rasid dan Bang Daman, ini abangku nih Bang Daman ini. Dah, apapun yang kalian bilang ya, menjelek-jelekkan apapun kalian bilang tentang Alkitab dan Injil, Taurat dan Injil, Tuhan telah membenarkan. Dua Tuhan yang membenarkan, Tuhanmu dan Tuhanku membenarkan Taurat dan Injil. Ya, belum lagi saya buka lagi yang lain. Ya, jadi kalau kita bongkar nanti semua ini, jadi nggak selesai waktu kita. Ini saya bahas lagi yang teman-teman ya. Tadi pertanyaan Sira tadi. Oke. Ini yang selanjutnya tentang Yesus adalah anak Daud, Bang. Perbedaan Yesus adalah anak Daud dengan Maryam itu adalah keturunan Harun. Ini gini ceritanya ya. Yesus anak Daud memang keturunannya, Bang. Abraham. Gak apa-apa, belum cukup waktunya. Gak apa-apa. Lanjut. Gak apa-apa. Oh iya dah. Lanjut. Kurang. Ya, ngomong lagi terus. Tapi kalau di Maryam adalah saudara perempuan Harun, udah jelas tidak satu keturunan. Bapaknya Maryam siapa? Bapaknya Harun siapa? Udah nyebrang sana sini. Nih, sana sini. Paham nggak, Dek Rasid? Nggak nyampe IQ-mu, Dek. Dengar ya. Kalau kita simpulkan tadi mengenai kesalahan. Oh, malah keenakan sih, nggak tahu diri. Kristen sekali kau. Loh, Kristen sekali kau, nggak tahu diri. Ada, terimalah itu. Waktu kami. Terimalah. Nanti kalau mau lebih-lebih lah. Nanti lah ya. Ya. Lanjut, Bang Daman. Tunggu. Bang Daman, gini kita peringatkan dulu nih kondisi kita ini, Abangku. Maksudnya gini, tolong kita di-down-kan dulu emosi. Boleh nggak? Kita jangan menyerang pribadi, biar enak kita diskusi, Bang Daman. Karena diskusi kami sama Bang Daman nyerang pribadi kenapa? Ya. Kalau menyerang pribadi, siapa yang nyerang pribadi? Bilang kamu nggak menyerang pribadi, itu YouTube sudah ngomong kok. Ada, jangan menyerang pribadi ya. Jadi ngerasa sekarang. Karena kami kasihan. Maksudnya jangan menyerang pribadi. Iya, Mak, ya udah, terimalah. Nanti saya kasih saya ajarin. Ya udah, saya ajarin makanya. Jangan menunjukkan Islammu itu tukang fitnah. Iya, terimalah. Ayo terima Bang Daman. Terima. Ya lanjut lah, mana? Oke. Jangan jadi Islam yang tukang fitnah. Tadi kan dibilang, orang Kristen tuh aku percaya kepada Yesus. Syarat yang Lina bawa, Tuhan kami disaksikan. Yang menyaksikan dua kubu, menyaksikan dia sebagai Tuhan dalam pemahaman Kristen. Menyaksikan, tadi ayatnya udah kubawa ya. Menyaksikan dia sebagai manusia yang bercabul dan nyembah berhala dari Yahudi. Nah, ketika kamu ngomong, aku percaya kepada Yesus, yang mana? Yang nyembah berhala dan cabul atau yang Tuhan?
Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa ini dua-duanya. Kami Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sesuai dengan pemahaman Yahudi bahwa Tuhan kami bercabul dan menyembah berhala. Setuju, dua-duanya masuk karena dua-duanya bersaksi. Dua-duanya kesaksian. Jadi penyebutan kata percaya dua-duanya kena. Berarti kami menyembah Tuhan yang diyakini Yahudi, menyembah berhala dan juga bercabul. Karena syarat yang dia bawa kesaksian. Dua-duanya kesaksian. Kena kan? Nah itu satu. Nah sekarang ketika dia bertanya masalah kata kami, ini ujung-ujungnya, oh ini dulu. Dari tadi nggak selesai-selesai. Ukhta Harun nih capek lagi kita kasih ilmu kepada mereka. Bukannya dicari dulu kuniyah. Ini kuniyah nih ya. Ini kuniyah. Nih cari ini nanti baca. Nih. Kuniyah. Udah. Salah satu kuniyah itu ada ukhtun. Dengan berani-beraninya kalau Yesus itu bang garis keturunan. Gua kan udah jelasin salah satu garis keturunan daripada Maryam itu adalah siapa? Harun. Kenapa dipanggil Ukhta Harun? Karena orang yang mulia dalam garis keturunan Maryam adalah Harun. Kalau anak Yesus dia bang keturunan dia gini. Kalau Yesus saja. Kalau gua kasih ilmunya apa itu namanya? Itu namanya kuniyah, kagak mau dicari. Cari dulu, jangan download aplikasi. Lu cari di Play Store kuniyah kagak ada. Cari dulu pengertian kuniyah itu apa. Udah. Apalagi yang ditanya tadi masalah kata kami. Kata kami nanti cari lagi. Nahnu, tulis nahnu. Nahnu dalam ilmu nahu ada dua. Nahnu itu ada mutakalim ma'a ghairi, ada mutakalim muaddim binafsih. Satu untuk mewakili kehormatan. Selanjutnya pemakaian kata kami kalau Al-Quran berbeda. Apa berbeda? Kalau ini di ranah iman. Diaturnya Al-Quran kalau disebut dengan kata ana itu ghaira muqayyadah. Arti ghaira muqayyadah cuma Allah. Misalnya aku yang mengampuni dosa, aku yang menjadikan kiamat, aku yang seperti ini, aku yang seperti itu. Nah itu cuma Allah dan tidak ada kaitan. Yang kedua, kalau disebutkan kata nahnu ataupun kami, ini karena muqayyadah. Arti muqayyadah apa? Keterikatan. Ketika dikatakan kami ciptakan langit dan bumi. Di mana langit dan bumi ini jadinya berproses. Makanya pakai kata kami. Kami menurunkan Al-Quran. Di mana menunjukkan apa? Ini untuk memberikan tanda bahwa ini berproses. Di mana Al-Quran itu berangsur-angsur sampai ke tangan kita. Makanya disebutkan dengan kata kami. Disebutkan kata dia itu sebagai kata-kata yang namanya hikayatul kaul. Disebutkan dengan kata ana itu bertitik dua kutipan. Itu dinamakan dengan makiyatul lafdi. Nah itu nggak paham nih. Panjang kalau gua mau jelasin. Dah, best. Pastikan. Nah, sekarang tunggu. Pertanyaan aku, jawab. Yesus ini kenapa bisa diyakini Tuhan? Padahal Yahudi lebih dahuluan ada sebelum Karisteng ada. Dan mengatakan Yesus adalah penyembah berhala dan juga pencabul. Nah, coba jelaskan kenapa harus Tuhan. Kenapa nggak bisa jadi pencabul nih? Ini ya, Gabriel atau kalian berdua deh. Nih ya, ini loh. Bukan nih Zakaria 13 nomor 7. Saya pura-pura tidak menyampaikan tadi ini. Kau kabur terus-terusan entah apalah kau jelaskan. Nih Gabriel nih, kakak Gabriel, ya kan? Jangan menyerang pribadi. Oh iya tua, kan kau tua kan? Kau panggil saya adek, ya kan? Nih Zakaria 13 nomor 7 kakak-kakak semuanya. Catat di situ Gabriel, catat. Saya mau lihat bisakah kau menjawab kalian ini. Daman dari tadi menjawab setiap pertanyaan kalian itu menghabiskan waktu 4 menit. Pernah tidak kau menghabiskan waktu 2 menit aja? Jawab kekristenan. Nih Zakaria ngomong apa? Zakaria ngomong, nih, hai pedang, lihat di sini, lihat, jangan pura-pura diem aja. Lihat, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Gembala ini siapa? Jangan ngarang. Terhadap orang yang paling karib padaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan yang mana nih? Ternyata Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Ini tanda seru. Berarti nyuruh nih. Nih, lihat. Nah, siapa yang menggenapi? Ini digenapi sama Tuhan yang lain.
Yesus itu kan Tuhan. Nih, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur ke apa? Bukan ini, sorry. Matius berapa tuh? Hilang lagi. Matius 26 nomor 31. Nah, itu saya hafal tuh. Kau baca 26 nomor 31. Gitu loh. Karena ada tertulis, bunuhlah gembala. Itu Tuhan siapa itu yang menginginkan? Itulah pertanyaan saya. Tuhan siapa yang mau membunuh gembala, membunuh gembala? Gabriel, oi. Kakak, abang Gabriel. Kau kalau kau ini jangan cuman kau ini maunya cuman kau. Kami bagi-bagi tugas. Bang Daman menjawab pertanyaanmu itu menghabiskan waktu 4 menit. Saya membantah argumenmu dan bertanya, kau baper, nyerang pribadi. Cuman mengingatkan bahasanya, yaitu kalau mau santai mari kita santai. Coba dibuka putar ulang. Saya sudah menunjukkan diskusi yang baik itu seperti apa. Tanya Oki, tanya orang-orang lain yang sering damai berdiskusi dengan saya. Lu tiba-tiba janganlah baper. Belajar dulu kau. Jangan dek. Widih, darah Yesus. Ya Zakaria, Zakaria 13, jangan ke Mazmur. Orang bilang Zakaria, lu ke Mazmur, agak lain lu. Apakah ini gunanya menutup wajah biar nggak kelihatan malu atau gimana? Pertanyaan aku juga jangan lupa ya. Kenapa Karisteng harus dipercaya Yesus sebagai Tuhan? Kenapa Yahudi tidak bisa dipercaya bahwa Yesus penyembah berhala dan juga pencabul? Kayak bingung diskusi sama apa kita ini. Maksudnya kayak apa sih? Ngabisin waktu belum semenit udah lari ke ini, belum semenit udah lari ke Al-Quran, nyerang mulu. Fokus, saya mau mendengarkan kalian sama seperti Daman. Fokus jawab memakai Bible, bukan dengan yang kamu ini begini. Fokus, santai, fokus gitu loh. Fokus. Ya, darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, bentar, terima dulu. Oke teman-teman ya, perhatikan. Itulah ya, ajaran menentukan kelakuan. Di luar Kristus adalah antikristus. Kristus yang adalah Allah dan Tuhan, maka antikristus sumbernya dari iblis atau bapa segala dusta. Teman-teman perhatikan semua narasi yang mereka angkat. Itu adalah narasi-narasi pendusta sebagai kiblat mereka yang adalah iblis. Perhatikan, kenapa saya berani berkata begitu? Teman-teman yang menonton, menyaksikan dari YouTube tahu persis. Narasi yang saya bawa dipelintir, diubah. Narasi yang saya bawa dipelintir, diubah. Tapi satu yang harus saya tegaskan di sini, ya, keilahian Kristus, ketuhanan Kristus tidak bergantung kepada Yahudi. Karena Yahudi tidak menjadi standar bahwa Yesus Kristus menjadi Allah atau Tuhan, tidak. Walaupun Yesus sendiri adalah seorang Yahudi. Perhatikan teman-teman. Jadi ini sudah menggugurkan segala sesuatu apa yang keluar dari seorang Daman yang saya sangka pintar, ternyata morakotnya nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kealahan ketuhanan Yesus Kristus tidak bergantung manusia, tidak bergantung suku bangsa, tetapi bergantung dari satu-satunya nubuatan tentang manusia yang jauh sebelum dia ada, kematian, kelahiran, kemudian kedatangan dia kedua kali itu hanya Yesus Kristus. Ya, jadi ketuhanan Yesus Kristus, siapa Tuhannya orang Kristen? Pertanyaannya, ketuhanan Yesus Kristus tidak dibuktikan, tidak pakai standar suku bangsa bahasa yang seperti itu, tidak. Tapi melalui satu yang bisa membuktikan nubuatan. Mana ada manusia di muka bumi ini yang kejadiannya sudah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum, hanya Yesus Kristus. Itu bukti bahwa dia memang manusia ilahi sesuai rencana Allah yang termaktub di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan yang kedua, sejarah membuktikan tokoh yang bernama Yesus Kristus ini memiliki 5 karakter Allah. Dia kudus, ya, dia adil, dia baik, dia benar, dia kasih. Data banyak di dalam Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Teman-teman boleh bongkar dari sana. Dan yang ketiga, dari pengajaran.
Tidak ada satupun pengajaran di muka bumi ini yang bisa melampaui pengajaran Yesus Kristus karena sumbernya dari Allah. Itu sebab bicara tentang Kristus itu berbicara tentang kualitas sorga, bukan berbicara tentang kualitas goa. Kalau berbicara tentang kualitas goa masa gampang, cinceng lah, whatever ya, semuanya boleh diklaim, semuanya boleh disebutkan. Tapi apakah ada satupun di dalam Al-Quran yang merupakan nubuatan? Tidak ada. Bahkan mereka muncul paling belakangan dengan menggunakan teologi maling. Apa-apa maling. Ingat ya, restoran ketujuh, restoran penyemprulna. Dia comot-comot main orang, bikin restoran sendiri. Seperti itu ya. Dan tadi sudah ditegaskan kembali oleh si Noel bahwa ya, kitab yang dibuat dari legenda, mitos dan dongeng berdasarkan hasil fantasi, imajinasi dan halusinasi bisa dibuktikan isinya semua gedabrus, zero, nothing teman-teman ya. Makanya saya bilang saya sampahkan masa lalu saya. Waktu saya Islam sih saya bangga setelah saya tahu kebenaran itu hanya ada dalam Kristus, terang itu hanya dalam Kristus. Saya yang Muslim dulu gelap ya saya sampahkan dong. Nah, kenapa saya harus menyimpan mantan yang adalah sampah? Jadi teman-teman jangan anggap itu sebuah penghujatan, tapi itu sebuah realita. Oke ya, jadi tidak menjawab. Nah, yang penting teman-teman begini, perhatikan, ini yang penting ya. Misi dan visi kita tercapai sebagai apologet Kristen Indonesia atau pekabaran Injil. Ketika mereka konsen kepada Alkitab, maka kita mendapat kesempatan banyak untuk membeberkan apa itu Alkitab. Sedangkan mereka sangat menggigil ketakutan jikalau Al-Qur'annya disentuh. Di mana nur karimnya? Nggak ada. Karena apa? Karena itulah saya kembali menyampahkannya. Baik, terima kasih Kak Lina. Jadi gini Bang Daman, ini saya warning pada Bang Daman untuk menarasikan sesuatu dengan memakai dalil dan bukti Bang ya. Tadi Abang saya dengar mengatakan orang Yahudi mengatakan Yesus itu adalah berhara dan pencabul. Tolong nanti tunjukkan sumbernya, kalau enggak Abang penistaan loh. Ya, saya tidak menemukan alat bukti yang sah dan meyakinkan ketika Abang menarasikan sesuatu. Ya, itu nggak boleh. Kata-kata yang tidak berdasar dan berdalil itu namanya menista. Itulah Islam. Ya, jangan biasa-biasa kayak gitu Bang. Karena saya berpikir Bang Daman ini adalah orang yang saya hargai dan saya hormati. Ternyata saya perhatikan mulai kesini sampai ini mulai nampak nanti aslinya Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai apakah Yahudi menolak kekristenan, tidak. Orang murid-murid Yesus itu semua orang Yahudi Bang Daman. Coba lihat dulu sini Bang. Bang, murid-murid Yesus, Matius, Yohanes dan semua itu, ya itu orang Yahudi, bukan orang Arab itu Bang. Biar kau tahu. Siapa bilang orang Yahudi menolak kekristenan? Murid Yesus semua orang Yahudi kok. Siapa bilang menolak kekristenan? Bahkan orang Yahudi banyak yang mengaku Yesus adalah Tuhan, murid-muridnya menyembah dia. Lihat kita kan mengenal Tuhan dari kitab suci. Di dalam Alkitab banyak ayat-ayatnya. Orang-orang Yahudi menyembah Yesus, mereka menyembah Yesus. Apalagi mau dibilang orang-orang Yahudi menolak Yesus? Abang bilang jangan kayak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai latar belakang, perhatikan ini saya tunjukkan bukti bahwa ini saya punya bukti ya bahwa Tuhan Islam namanya sama dengan dewa orang Quraisy, namanya Allah. Saya bukan menghujat, saya punya bukti. Nih, ini namanya diskusi Ustaz Iman punya kualitas dia nih. Jadi jangan dikira menghujat. Ini baca buku. Ini ahli sejarah Timur Tengah Muhammad Salim mengatakan bahwa Tuhan mereka yang namanya Allah itu adalah dewa. Ya, dewa ini lihat nih, dewa namanya Allah. Dan sebutan dari dewa itu adalah Rob. Bagaimana kalian bisa menjelaskan nama Allah teman-teman Islam sama dengan nama dewanya orang pagan Quraisy? Jangan-jangan di surah Quraisy ayat 3 yang dikatakan bahwa Tuhan pemilik rumah Ka'bah itu adalah Tuhan pagan. Tetapi kalian mengakui surah Quraisy ayat itu Tuhan kalian. Nyambung gak yang saya bilang nih? Nah, itu ke situ ya. Nanti tolong jelaskan itu ya. Kok bisa nama Tuhan Islam sama dengan orang pagan? Ada buktinya saya. Saya nggak mau kayak Bang Daman. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu adalah pencabul begini. Mana bukunya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan ISBN-nya. Saya ada buku ISBN. Kalau tidak ada Bang Daman, sungguh kau adalah salah satu orang yang penghujat Bang ya. Saya nyatakan ini sama Bang Daman. Ingat yang saya sampaikan ini. Nah, yang kedua, yang selanjutnya.
Yang perlu kita bahas adalah mengenai teman-teman ya, mengenai mukjizat-mukjizat tadi lah ya. Ini tadi nggak dijawab dari awal. Kenapa sih Tuhannya Islam tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad? Kenapa? Ini saya jarang berbicara mengenai Muhammad ya. Karena saya gini bang, kita nggak bisa menghilangkan Nabi Muhammad ini berkaitan dengan Allah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalian meyakini bahwa Muhammad lah yang menuliskan Al-Quran. Betul kan? Muhammad lah yang menyampaikan firman Allah. Konsekuensinya apa? Kalau Tuhan tak pernah berbicara kepada dia di dalam Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran dikatakan difirmankan Allah melalui Muhammad? Ya, tadi abang bilang itu ayat dari mana itu yang begini, itu mimpi, jelas. Nah, mengenai Zakaria, ini saya bukakan Zakaria nih, mumpung saya ingat ya, mengenai Zakaria ya. Ini Pak Rasid, ini saya buka ya sama kau ya. Udah diam, jangan maksa, diam. Udah habis waktunya, jangan maksa. Dah, terima Banaman. Oke, pertama dituntut data dulu ya. Oke, kalau kita mau tahu Yahudi, ya, bukan iman kekeh kayak Lina nih, kekeh ya. Kami menuhankan Yesus tidak ada hubungan sama Yahudi. Tadi katanya kesaksian. Kalau kesaksian Yesus pernah jadi orang, Yahudi juga menyaksikan masalahnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui Yahudi berpendapat apa, kita bukanya tahu nggak kemana? Sefaria. Nah, yang kubuka tadi dia bilang ini penghujatan. Nih, ini Sefaria. Nanti buka Sefarianya ya. Nih, dia nih Sefaria nih. Nah, di Sefaria ya. Nah, apa yang dikatakan? Yesus cabul dan menyembah berhala. Nah, yang kutanya bukan doktrin iman kosong. Arti doktrin iman kosong, pokoknya itu Tuhan. Bodoh amat sama Yahudi, gua nggak peduli. Enggak itu. Yahudi lebih duluan ada dan menyaksikan Yesus. Mereka berpendapat bahwa Yesus ini penyembah berhala dan juga berpendapat Yesus ini sebagai pencabul. Nah, lu bilang murid-muridnya nyembah Yesus dan merupakan orang Yahudi. Ya udah, muridnya juga orang yang kekeh menyembah orang yang bercabul dan penyembah berhala, sama kayak kalian. Terus selanjutnya ditanyakan kepada saya, buku Tuhannya Quraisy itu Allah, makanya udah dibilang. Ya, misalnya nih gue bikin buku nih, bikin buku Yesus adalah tai kucing misalnya. 2000 tahun yang akan datang orang berdebat, ada yang bilang Yesus Tuhan, ada yang bilang tai kucing. Sama juga kayak buku yang lu bawa, pembuktian argumentasi itu apa? Bukan soal buku, makanya membuktikan ketuhanan di ranah sejarah itu enggak bisa dibuktikan. Karena teologia punya sejarah masing-masing. Lu mau bilang apa? Hindu punya sejarah lebih awal daripada sejarah Abrahamik. Untuk menunjukkan kalau semuanya dibuktikan sejarah-sejarah masalah Tuhan, maka setiap orang yang beragama itu punya sejarahnya masing-masing yang mereka yakini. Maka jawab lagi pertanyaan saya ya. Kenapa pendapat Yahudi ditolak bahwa Yesus itu penyembah berhala dan juga anak tukang cabul nih? Kenapa ditolak? Dan saat dikatakan dia Tuhan diterima. Kita tidak menolak kesaksian Yesus itu pernah hidup dan jadi manusia. Masalahnya pendapat pertama siapa? Yahudi dong. Apa? Penyembah berhala dan pencabul. Berarti kalau kalian kekeh iman kami nggak ada hubungan sama Yahudi, berarti selamat menuhankan Tuhan yang bercabul dan menyembah berhala. Pendapat Yahudi benar, pendapat kalian benar. Kalian tidak mampu menyanggah pendapat Yahudi tersebut yang bahkan agamanya lebih awal daripada agama kalian. Silakan Bang Ibes. Sebenarnya gua yang pengen berdebat sama Bang Daman. Kayak apa gitu? Kayak kok nggak ngerti gitu loh. Maksudnya mau kemana kita, mau sampai kapan kita diskusi? Tapi oke lah. Ada yang saya bilang coba jelaskan Kristen tentang ini begini. Malah khotbah gereja, khotbah doktrin. Kembali ke judul mengenal Tuhan melalui kitab suci. Yang ditanya entah apa-apa. Larinya kemana-mana. Dirham ditanya dikasih. Ini
Tuhannya Kita nggak lari ditanya. kemana-mana Ilham karena ditanya, kalian. ini ditanya. Iya, Terus kita dibilang lari kemana-mana karena kalian. Enggak, terus kita dibilang enggak ini, enggak membahas Al-Quran. Enggak ditanya Tuhannya. Yang ditanya dirham, kuniyah tadi. Tuhannya nggak Kalian ditanya ini nih. gimana sih, kayak ngeras bingung cara apa sih? Masih kayak harus jadi apa sih kami ini biar kalian nyambung diskusi? Merendahkan diri sangat sudah. Dengan kapasitas seperti ini kau pikir kami nggak merendahkan diri? Sekali buka live itu membutuhkan waktu 5 menit. Setang ini setting setan. Ya. Ini gimana Bingung. nih? Ayolah, nih Gabriel, oke lah. Lina sudah membuktikan dia menyampaikan Kristen, berdakwah walaupun dengan caranya berdiskusi seperti itu nggak apa-apa, dia sampaikan doktrin, tapi dia berusaha menjelaskan Kristen memakai waktu 4 menit 5 menit sama seperti Daman. Oke, nggak apa-apa walaupun itu doktrin tanpa data, kau cuma menyebutkan nomor-nomornya nggak masalah. Kami terima dan kami paham kalian itu beriman karena doktrin. Itu nggak masalah. Gabriel, aduh, cobalah jangan terlalu udah nafsu, baperan, apa segala macam. Pahami dulu maksud tujuan diskusi itu gitu loh. Coba kalau niat untuk diskusi, niat untuk membela agamamu, kalau kau niat kau langsung Rasid, maksud di Zakaria itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga itu maksudnya begini Rasid, ini Tuhan ini begana begini, jelasin. Karena saya masih berfokus mengenal Tuhan melalui kitab suci, ini Tuhan memerintahkan membunuh Yesus gitu loh. Jangan Allahu Akbar. Oke lah, kalau memang saya mengakui, saya bilang Lina sudah berusaha dengan tantangan saya, sampaikan kebenaranmu dengan versimu gitu loh. Dia mencoba menghabiskan waktu 5 menit, dia berusaha selesai, walaupun itu dia khotbah, walaupun itu dia hanya doktrin gereja, terserah bagaimanapun. Karena apa? Diskusi lintas agama bukan untuk memecah belah umat. Diskusi lintas agama bukan untuk bikin pecah Indonesia ini, bukan. Bagaimana kalian bicara membuat orang berpikir, melihat apa yang kita sampaikan. Lina tadi sudah menjawab, oke, Yesus sudah punya Tuhan. Saya selesai di situ. Yesus kedagingannya punya Tuhan. Oke, selesai. Saya tidak berpolemik di situ. Saya pindah. Lantas Tuhan siapa ini? Tuhan siapa ini berfirman? Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Tanda seru memerintahkan untuk membunuh gembala. Siapa gembala? Siapa domba-domba? Ya kita semua paham. Itu siapa? Lalu digenapi di mana? Di Matius 26 nomor 31. Karena ada tertulis bunuhlah gembala bla 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 bla, selesai. Pertanyaan saya, Tuhan siapa itu yang memerintahkan untuk membunuh Yesus? Apakah ada yang sebelumnya itu menginginkan Yesus mati? Siapa sebenarnya? Apakah beneran Tuhan atau ini kalimat alegoris? Sebenarnya Tuhan ini di sini iblis, ini cuma kalimat alegoris. Ada yang mau menyesatkan atau apa gitu loh? Jelaskan. Jangan kemana-mana, bingung, saya nggak tahu. Bahkan, aduh, mau gimana, mau kemana lagi gitu? Fokus dengan diskusinya, fokus dengan apa keinginan, bagaimana kita bertanya, kalian menyampaikan, bertanya sesuai. Lalu Tuhan apa ini begini-begini? Di dalam Al-Quran ini disebut begini, apakah Tuhan begini? Tuhan malah sampai ke nabi palsu, sampai ke kitab suci, sampai darah Yesus. Mau gimana? Bingung kayak. Coba pelan-pelan dulu. Rasid, begini loh maksudnya Zakaria itu bla 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 bla. Makanya dikonfirmasi di Matius bla 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 bla, kan enak. Jadi pembelajaran. Ini kita lagi apa ya? Bahasa Indonesia PS bahasa Indonesia gitu loh. Darah Yesus. Oke, ini gimana? Closing atau lanjut? Terserah, ikut aja. Enggak tahu lah gua apa ini. Maksudnya masih mau maksudnya jawab atau gimana, bingung. Waktu. Udah jam 11. Gua ada tetangga sebelah, gak mungkin gua jerit-jerit lagi jam segini. Gimana? Iya makanya. Next time lagi. Ya kami jawab dulu lah. Habis ini gimana? Oke.
Jawab Jawablah. nanti nggak gini, kalau jawab akan kesini lagi nanti. Jadi caranya jawab sambil closing, di mana nggak nyebrang lagi, paham nggak? Ya, oke, Jawab baik, sambil baik. closing, nggak nyebrang. Ya. Kalau ada yang nyebrang, kami closing nyebrang juga nanti. Nah, jadi ini closing ya. Jadi Closing mereka tanpa nyebrang. mereka menanggapi sambil jawab sambil closing. Kami juga nanti langsung closing aja lah. Nah, berarti ini nggak ada lagi pertanyaan, Iya. nggak ada lagi yang nyebrang. Nggak ada lagi pertanyaan. Oke, kuatkan iman kekristenan dari kalian. Oke, mulai. Tak perlu timer ya. Timer tetap. Mana ini? Setting dulu ya. Oke teman-teman, to the point ya. Nah inilah perbedaan kualitas dengan kuantitas teman-temannya. Teman-teman boleh nilai sendiri. Sejak awal teman-teman boleh memperhatikan bagaimana mereka menghabiskan waktu hanya dengan repetitif, tapi tidak mampu membuktikan atau tidak mampu mempertahankan. Semua yang disampaikan dari pihak kekristenan itu sudah jelas. Sekali lagi, Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat tidak membutuhkan validasi Yahudi, karena dia datang bagi dunia bukan bagi Yahudi tok. Kitab suci sudah membuktikan, temanya berangkat dari membuktikan Allah berdasarkan kitab suci, bukan berdasarkan bangsa atau negara. Ya, mereka sendiri gagal dengan tema itu dan mereka tidak bisa membuktikan ya dari kitab suci mereka ya bahwa Allah itu datang ke dunia bisa dengan apa saja, tetapi tentu yang bernilai dan berharga. Dalam hal ini iman Kristen membuktikan menjadi manusia makhluk mulia, bukan menjadi batu yang hina, apalagi bentuk parjahan mamanya. Itu yang saya mau tegaskan. Nah, closing dari saya adalah silakan kalian berpikir yang katanya kitab penyempurna sesuai Al-Maidah nomor 48, padahal ya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 dikatakan jangan mencuri, tetapi di kitab yang sama juga mengatakan boleh mencuri di An-Nur 29. Kalian pikirkan, renungkan itu sebagai closing statement dari saya bahwa ajaran menentukan kelakuan. Jikalau ajaranmu diajarkan untuk maling, An-Nur 29, maka itulah dia. Saya sebenarnya tidak ingin ya menutup dengan seperti ini, tetapi sebagai pembuktian bahwa iman Kristen itu memang sangat pantas untuk dibicarakan terus-menerus, sangat pantas untuk diuji, dikaji, dan diserang, karena sangat mampu membuktikan keasliannya. Ya, silakan Noel, lanjutlah. Jadi dari awal ini diskusi kita adalah mengenal Tuhan dari kitab suci, tetapi Bang Naman melakukan pelanggaran dengan mengangkat cerita-cerita Separia dan cerita-cerita rakyat orang Yahudi menilai Yesus. Ini sebuah pelanggaran yang sangat telak ini Bang sebenarnya di dalam perdiskusian ini. Karena diskusi kita tadi adalah mengenal Tuhan dari kitab suci. Kalau kita bahas nanti kitab-kitab orang, nanti pun bisa kami juga bawakan bahwa Al-Hijr ayat 6. Mereka mengatakan engkau Muhammad adalah orang gila. Nanti kalau kami bahas itu nanti berkepanjangan. Siapa yang mengatakan nabimu orang gila? Ah, ini nanti kan jadi berkepanjangan. Kalau kita membahas-bahas orang, Bang, orang-orang di luar sana, bukan kitab suci kita, nanti jadi melebar. Ya. Yang kedua, yang mengenai tentang yang Zakaria tadi, nanti teman-teman baca di ayat dari atasnya ya. Itu merujuk kepada nabi palsu itu. Jangan dibaca langsung ayat 30-nya, lihat dari atasnya. Ini saya sarankan baca dulu benar-benar. Ya, nabi yang di situ bukan Yesus ditujukan di situ, tapi nabi palsu. Yang kedua, yang ketiga, mengenai membunuh gembala, saya akan sorot kata bun-bun ya, nggak mau bilang bunuh-bumbun. Di dalam Al-Quran banyak sekali bahwa perintah, bahwa masuk akal nggak teman-teman bahwa Tuhan memerintahkan bun-bun manusia. Aneh tapi nyata ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 54 dan surah An-Nisa ayat 66 bahwa Tuhannya Bang Rasid memerintahkan manusia untuk bun-bun. Kalau nggak percaya cek. Ini lebih mega dahsyat lagi nih untuk dibahas. Apakah Tuhan pernah memerintahkan manusia untuk bun-bun? Cek di An-Nisa ayat 66 dan Al-Baqarah ayat 54. Sebab tertulis di dalam Alkitab bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak awal. Maka kalau ada Tuhan yang memerintahkan untuk membumbun manusia, maka dia adalah
Sambungkan dengan iblis menyamar sebagai malaikat. Siapa yang memerintahkan untuk membumbung manusia? Sesuai dengan Alkitab tadi. Iblis adalah pembumbung manusia sejak awal. Dan iblis menyamar sebagai malaikat. Itu jelas. Ya, kalau kita bahas bumbun-bumbunan ya. Oke. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, kitab suci orang Kristen memenuhi kaidah-kaidah kebenaran. Apapun kalian jelek-jelekkan tentang Alkitab dan Taurat, Tuhanmu telah membenarkan Taurat dan Injil, titik. Nggak ada koma, tidak ada yang lain-lain. Jangan sampai Allah menghukummu sesuai dengan Al-Ahqaf ayat 44. Barang siapa yang menambah-nambahkan perkataan kami, maka akan kami putuskan urat nadinya. Kata Allah mulu. Kasih. Jangan sampai kau nanti kena seperti ada orang yang mati dengan cara merasakan urat nadi itu. Ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, teman-teman Islam. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi dengan belum closing kami. Sabar dulu. Oke. Sabar dulu, udah nyebrang lah. Masa ada closing? Nggak ada. Dengerin dulu gitu, guys. Siapa? Nggak, tunggu. Muibes duluan atau aku? Aku dulu. Ini kok dulu dong. Menangan ini punya siapa? Oh iya, lanjut makanya lanjut. Lanjut. Ini kan aku kan. Ini enggak, lanjut aja, habisin 2 menit. Enggak, lanjut aja. Udah ya? Oh, belum. Bukan, lanjutin. Oh, lanjut ya. Lanjut. Sorry. Aku kira udah selesai. Sorry. Lanjut. Sorry. Lanjut, berarti tadi aku ngabisin waktu berapa? 40 detik ya? Makanya jangan rakus. Enggak, aku enggak lihat ininya. Berapa? 50, ambil 1 menit. Baik. Sorry. Maka kita fokuslah kepada judul, mengenal Tuhan dari kitab suci. Jangan bawa-bawa omongan orang di luar sana, Bang Daman. Nanti kalau aku bawa omongan orang Quraisy di sini, Bang, nanti jadi lain cerita kita, Bang. Ini, Bang. Ini Tuhan orang Quraisy sama kebetulan sama namanya dengan Tuhan kalian, Bang. Nanti kalau aku bawa ini kan nggak enak, kita ceritanya berkepanjangan. Aku sengaja nggak bawa ini dari tadi. Udah. Nah, selanjutnya ini kepada teman-teman Islam ya, ini saya sarankan kita di sini nggak apa-apa, saya ini kan bebas saya mau nanggapin. Ya, di sini kita diskusi namanya bukan menghujat. Ya, diskusi bukan aja menghujat. Diskusi adalah tukar pendapat. Pendapatmu mungkin berbeda, pendapatku mungkin berbeda. Tetapi perlu diakui, perlu kita sepakati bahwa kebenaran yang sejati adalah ketika ada dua alat bukti yang sah. Orang Kristen dengan kitabnya Injil dan Taurat telah dibenarkan oleh Tuhannya Bang Daman dan Al-Rasyid. Kami nggak perlu repot-repot. Ngapain kami capek-capek? Kalau abang komplain tentang Taurat dan Injil, tanya sama Tuhanmu, kenapa dia membenarkan Taurat dan Injil? Berapa ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil? 3 ayat bisa kutunjukkan. Kami membenarkan kitab Taurat dan Injil. Injil dan Taurat mengandung cahaya, petunjuk. Banyak, 3 ayat itu ada. Jangan lupa Bang, jangan sampai nanti Tuhanmu di dalam Al-Haqqah ayat 44 berkata, barang siapa yang menambah-nambahkan perkataan kami dalam Injil dan Taurat seperti Rasid, maka akan kami putuskan urat nadinya. Hati-hati Bang Rasid ya, ada hukumannya bagimu Bang. Al-Haqqah itu. Jangan jelek-jelekkan Injil dan Taurat. Ingat, jangan jelek-jelekkan karena Allah telah membenarkan Injil dan Taurat. Lanjut. Udah habis nggak apa-apa, silakan teman-teman. Udah lanjut lah. Ini habis ini kayak mana nih? Udah, selesai sih. Oke, kita closing statement. Iya, silakan Bang ini Daman. Gimana closing statement ini gimana Bang Daman? Ya kami udah closing statement sekarang ya, kami. Sekarang giliran kami. Ya, tidak usah timer, kami kasih, nggak usah timer udah. Iya. Lah enggak timer tetep biar adil. Closing statement nggak apa-apa. Enggak apa-apa Dina. Terima aja. Apa Kami sih? udah. Terima aja. 7 menit. Ah, Kenapa? 5 menit. kok 5 menit? 7 menit. Itu apa 8 menit? Udah terima aja. Santai gimana sih? Ah, Silakan, mana? silakan. Kok nggak ada? Mana? Udah. Oh itu. Ya, silakan Bang Daman. Ya, tadi syaratnya nggak boleh nyebrang, tapi nyebrang. Oke teman-teman ya.
Kita udah berdebat malam ini. Kita ikuti aja rules-nya. Iya. Cara mereka closing statement kita ikuti. Biasanya ya kalian bisa lihat pas aku debat one by one sama Gabriel. Dimana di closing statement saya upload Gabriel memang tidak menyeberang, tapi ini nyebrang. Gua suka yang kayak gini nih. Gua suka yang nyebrang-nyebrang. Berarti kesimpulannya udah jelas ya teman-teman ya. Mereka kekeh beriman terhadap Tuhan yang dipendapatkan oleh orang yang juga menyaksikan Tuhannya sebagai penyembah berhala dan juga pencabul. Kekeh. Bodoh amat, iman kami nggak tergantung sama Yahudi. Ya udah. Kalau berbicara tentang kesaksian, selamat menyembah Tuhan yang bercabul, selamat menyembah Tuhan yang menyembah berhala. Selamat kami ucapkan, kan gitu ya. Nah, sekarang saat dia membawa masalah perkataan orang kafir nih, perkataan orang kafir, sungguh gilalah orang yang kepadanya Al-Quran. Dia bawa lagi, telah membenarkan. Nah gini Bang Ibes, misalnya gini, aku telah membenarkan mobil Bang Ibes yang rusak itu gimana? Mobil rusak itu benar nggak kira-kira? Misalnya aku ngomong nih ke Bang Ibes, aku telah membenarkan mobil yang rusak. Ini kira mobil Bang Ibes benar nggak pas saat rusak? Enggak. Nah jadi itu musaddikan tertulis dengan kata-kata saddaka yusaddiku, bermakna taksir ataupun mubtadi lah kita bilang. Itu nggak akan paham kalian. Artinya apa? Makam taksir di situ menjelaskan banyak hal yang harus diubah. Contoh, misalnya Nabi Muhammad datang ngomong Tuhan bertitit. Ah ini nggak ada yang mau percaya nih sama Al-Quran. Kenapa? Ini benar-benar gila. Tapi Nabi Muhammad menjelaskan bahwa tidak pantas Tuhan punya titit. Gimana gilanya? Karena dia menobatkan Tuhan pada derajat yang sebenarnya, di mana yang namanya Tuhan tidak boleh punya titit dan nggak boleh menyembah berhala. Karena syarat kalau punya titit pasti cabul seperti pendapat Yahudi. Yang saya bawa tadi ada datanya yang tanpa dijawab alasan. Kalau berbicara tentang kesaksian, dua kesaksian ada. Kesaksian Kristen ada, kesaksian Islam ada. Kesaksian Kristen ada, kesaksian Yahudi ada. Berarti yang disembahkan Kristen adalah Tuhan yang dengan kesaksian Yahudi juga. Apa? Cabul dan nyembah berhala. Lanjut Bang Ibes, udah puas aku. Oke. Iya, closing statementnya Lina, dia mengatakan bahwa Tuhan batu itu ada begini. Oke Lina, sadar tidak? Janganlah, hati-hati saya bilang. Kamu sendiri mengatakan santai, tidak pernah gini. Ingat ya Lina ya, Tuhanmu keluar dari Meksi. Ya, Tuhanmu keluar dari Meksi. Pada saat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tidak bawa sampo, dia tidak bawa baju, dia tidak bawa apa-apa, dan yang pasti dia tidak bawa HP. Maka Tuhanmu belangak-pelongok di sana. Salahkah saya berkata seperti itu? Tidak salah, karena saya mengikuti kata-katamu. Ya, jadi hati-hati. Kalian ini sebenarnya adalah orang-orang yang harus belajar dulu diskusi. Gitu. Belajar dulu diskusi baru. Kalau saya mengatakan itu sakit. Sama seperti ini kelamin perempuan begana begini. Tuhanmu keluar dari Meksi. Dia menciptakan yang namanya Meksi, tapi dia tidak memanfaatkan yang namanya otolnya. Otol itu gunanya dimasukin, keluar masuk kan lu ngerasain. Enak. Masa Tuhan menciptakan cuman keluar doang gak pernah masuk? Sakit kan? Sakit. Maka jangan diskusi seperti itu. Hati-hati dalam berdiskusi. Tidak perlu kami menghinakan, mencari yang namanya narasi-narasi. Tuhanmu sudah terhina di dalam Bible itu sendiri. Kalian harus paham. Itu ketawa-ketawa dari mana sih? Saya nggak pencet-pencet deh. Apa itu dipencet-pencet? Tidak perlu menghina, karena Tuhanmu sudah terhina. Kami baca Daniel 7 nomor 9. Tuhanmu ubannya situ seperti apa? Jangan ganggu. Udah panas. Jangan ada ketawa-ketawa gitu. Begitu ya Lina ya. Kalau mau berdiskusi, hati-hati dalam bernarasi. Jangan udah kejang-kejang. Gak apa-apa, makin kayak gitu makin disaksikan. Anjir, Kristennya panas, sakit gitu. Sakit kan sakit. Hati-hati. Yesus ini cacat. Ya ingat, Yesus cacat, tangannya bolong. Siapa yang berani mengatakan saya menista? Kalau memang Yesus, tunjukkan saya ayatnya kalau tangannya Yesus nyatu lagi. No, bolong. Yang pasti tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus naik bawa Lifebuoy. Tidak ada yang mengatakan Yesus naik bawa Pepsodent. Apalagi formula sikat gigi yang ujungnya lembut. Enggak. Tuhanmu sampai detik ini enggak pernah mandi. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah.
Hah. Benar. Ya kan? Udah. Jadi hati-hati. Ya Allah ya Robbi. Kalian ini ngomong Bandaman begana begini, Bandaman begana begini. Gabriel, lu yang kemana-mana. Begitu di counter dengan caramu, kalian gak pernah sadar sih. Kalian ini sebenarnya belajar dulu. Jangan ngejar-ngejar saya, mana Bang Daman, mana begini, mana begini. Tapi tidak pernah gimana rasanya. Ingat, apa yang kau tanam, kau yang akan menuai juga. Closing statement diberikan kesempatan, jelaskan bagaimana orang-orang di bawah menerima Kristen dengan baik dan benar. Malah masuk ke Ka'bah, ada bentuk AOEO. Hati-hati. Padahal kemarin itu pas aku sama Gabriel itu cukup kondusif. Dia salah bawa kawan aja. Makanya keluar. Salah bawa orang. Salah bawa Gabriel nih. Putus urat nadi. Hati-hati, sudah ada itu yang mau mencoba. Jangan kayak begitu, ngeri kali itu. Pahami dulu Gabriel. Masalah putus nadi, potong nadi, ngeri kali. Belajarlah ya, belajar dulu diskusi itu seperti apa, belajar fokus, tutup buku yang lain, tutup nafsu yang lain, maka fokus kepada yang namanya apa? Yang namanya tema. Rasid, kenapa Tuhanmu begini? Daman jawab. Kenapa begini? Malah turun kepada kenapa ini? Apa pernahkah Nabi Muhammad berbicara langsung kepada Tuhan? Darah Yesus, haleluya, Allah Bapa enggak muat di sorga. Saya menghabiskan waktu, saya juga ada apa di sini. Kayak kalian ini ngajakin diskusi cuman ngabisin waktu, enggak. Aduh. Gitulah teman-teman, lagi-lagi saya sampaikan, saya memanfaatkan waktu 1 menit ini diskusi lintas agama. Saya selalu berusaha mengatakan apa, orang baik yang saya hadapi, saya sudah buktikan kepada Oki bahwa kita bisa betul-betul yang namanya diskusi. Bandaman juga kita bisa diskusi dengan baik dan benar kalau tidak ada penghujatan. Pak Theo juga saya pernah diskusi, sudah banyak orang-orang Kristen saya diskusi, tidak ada sedikit pun yang namanya apa, yang namanya penghujatan atau sindir-sindir kesana kesini. Tetapi ingat, kalian harus pahami Rasid ini siapa. Satu-satunya orang yang pernah membuat Christian Prince dan quote penghujat itu banting Tupperware pada saat diskusi dengan saya. Artinya apa? Hati-hati, kenali saya dulu, baru coba-coba mau menghujat. Bahkan saya pernah minta izin sama Kores atau sama guru-guru saya, bisa nggak saya diskusi itu judulnya penghujatan. Tapi ternyata nggak boleh. Jadi ya nikmati malam ini, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Yaudah, okay? Thank you ya. Thank you ya. Next time. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.